maksimal selama bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkenankan saya Priyo Santoso, mahasiswa program Doktor Kimia angkatan 2021, izinkan untuk membawakan agenda acara kita pada hari ini. Jadi insya Allah selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Fitrian Kadir LCMSI untuk mentadaburi Quran Surat Ad-Duha. Ya. We will uh, always with Allah ya, tema besarnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang disampaikan beliau hari ini. Agar pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka sama-sama dengan membaca Al-Fatihah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Kafi. Pada Pak Kafi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Kafi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ad-Duha dan Al-Insyirah yang telah dibacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari bacaan-bacaan Quran tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk ke agenda inti kita, yaitu tadabbur Quran Surat Ad-Duha yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fitrian Kadir LCMSI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya muliakan, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan mentadaburi satu surat, yaitu surat Ad-Duha. Surat nomor urutnya ada di urutan ke-93 kalau di dalam mushaf itu. Jadi kalau dari 114 surat yang ada, surat Ad-Duha ini surat yang terletak urutannya sudah paling akhir nih, udah juz 30 dan udah bagian belakang. Biasanya kalau anak-anak kita belajar Quran, kalau mulai menghafal di juz 30 dari belakang Quran, kemungkinan besar di awal-awal dia sudah menghafal surat Ad-Duha ini. Tapi kalau secara turunnya, secara urutan turunnya, dia termasuk surat yang turun di awal-awal sekali. Di awal-awal, di fase awal ketika Nabi menerima wahyu, di awal-awal itu di antara surat yang turun surat Ad-Duha ini. Dan insya Allah di waktu yang singkat ini, mungkin kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mencoba mentadaburi ayat ini. Yang tujuannya adalah tadabbur itu, Bapak Ibu semuanya perlu kita tahu ya sebelum kita masuk ke ayat ini. Perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk. Dan ketika Allah bicara tentang Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah katakan bahwa bulan Ramadan itu punya banyak nama, punya banyak profil. Ada yang disebut dengan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci, bulan pengampunan, bulan turunnya Quran, dan lain sebagainya. Ada puluhan nama istilah untuk bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita buka di Quran sendiri, ketika Allah bicara Ramadan, Allah berikan profiling Ramadan itu yang pertama sekali adalah dia bulan di mana Al-Quran itu turun. Setelah itu Allah katakan, dia sebagai hudan linnas, dia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kita kembalikan lagi di Ramadan ini, kita kembalikan lagi fungsinya Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dan di Quran itu kalau dia memang petunjuk bagi kita, maka tugas kita adalah benar-benar menjadikan petunjuk Quran sebagai guide dan sebagai petunjuk. Bagaimana cara kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebagaimana kita juga menjadikan yang lain juga sebagai petunjuk. Contoh simple, map saja, GPS. Kalau saya pergi dari satu tempat ke tempat lain, ini saya tinggal di Bandung sekarang ini, dan saya baru 1 tahun lebih lah tinggal di Bandung, belum 2 tahun tinggal di Bandung. Jadi kemana-mana saya suka nyasar kemana-mana. Akhirnya di motor saya kasih tempat nempelin HP itu kayak orang-orang yang ada di Gojek. Saya tempelin di situ bawa HP saya. Nah, biasa kemana-mana saya taruh HP di situ dan setiap belokan saya lihat ke motor saya. Sampai itu awal saya pindah ke Bandung, saya tinggal di daerah Cicahem, di arah Cikadut. Saya waktu itu mau ke Baltos itu, teman-teman yang dari Bandung. Ini kalau ITB insya Allah tahu semua. Baltos, saya jalan karena tujuannya ke Baltos. Sampai jalan itu pas di depan itu ada jembatan Supati ya, apa? Pasupati. Suropati. Jembatan Pasupati. Pasupati itu. Nah, cuma saya lihat di map ini Baltos masih di depan. Saya lihat kalau Pasupati itu lurus sepi, tapi kalau ambil dari kiri itu macet banget. Inisiatif saya karena Baltos masih di depan, ya udah saya ambil Pasupati yang sepi itu. Pas saya sampai di atas jembatan, ternyata Baltos di bawah saya. Akhirnya muter balik jauh banget. Saya harus muter balik gitu. Mana waktunya udah mau maghrib lagi macet gitu kan, mepet waktunya mepet. Itu gara-gara saya nggak melihat panduan cuman beberapa detik saja. Itu panduan itu fungsi seperti itu. Gara-gara saya dari rumah saya di daerah Cikadut menuju Baltos yang cuman paling nggak sampai 30 menit perjalanan ke sana. Tapi saya nggak melihat guidance sebentar saja. Itu ternyata saya nyasar. Nyasar dan muter baliknya lumayan jauh juga, waktunya sudah mepet, maghrib sudah mau masuk, kemudian juga macet juga di jam rush hour gitu, jam-jam orang pulang kerja. Jadi akhirnya itu yang terjadi. Maka bayangkan kita hidup di dunia ini dan kita nggak punya panduan sama sekali. Bisa jadi kita merasa kita berada di jalan yang benar, ternyata hasilnya enggak. Sebenarnya kita menyasar sebenarnya. Dan semakin jauh kita berjalan, semakin nyasar kita. Dan setelah usia lanjut, baru sadar, oh ternyata saya nyasar selama ini. Tapi usia sudah lanjut. Gitu. Karena itu kita perlu kembalikan lagi fungsi Quran itu pertama kali dia sebagai guidance, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan bagaimana kita menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi manusia?
Salah satu di antaranya adalah ada banyak cara, misalnya membaca Quran. Membacanya itu merupakan memberikan kepada kita pahala, baik yang membacanya itu benar, bahkan Nabi katakan sekalipun yang bacanya itu terbata-bata, itu dia juga masih dapat pahala. Itu Masya Allah, rahmat dari Allah itu luar biasa. Kemudian memahaminya, mengkajinya, termasuk salah satunya yang sangat penting adalah mentadaburinya. Yang akan kita lakukan 1 jam ke depan ini, insya Allah mentadaburi. Tadabur itu apa? Tadabur itu artinya kita mengikuti Quran. Quran ngomong apa, kita ngiringin dari belakang. Itu tadabur. Dari kata dabara, dan kata dabara itu sudah menjadi bahasa Indonesia hari ini, tapi maknanya cenderung negatif, mohon maaf. Kata dubur, kata dabara sebenarnya, itu artinya di belakang. Dalam bahasa Arab dia artinya netral, cuman di bahasa Indonesia sekarang konotasinya jadi lebih ke negatif kelihatannya. Nah, kata tadabbur berarti kita ingin Quran berjalan di depan kita dan kita di belakang Quran. Kemana Quran pergi, ibaratkan Quran itu mungkin kita melihat satu mobil yang luar biasa, kemanapun mobil itu kita lihatin. Mobil lampu sen kanan, kita lihat kok kenapa sen kanan. Dia sen kiri, kenapa sen kiri. Dia belok kanan, kenapa belok kanan. Belok kiri, kenapa belok. Dia berhenti, kenapa dia berhenti. Dia memperhatikan apa, kita juga lihat perhatikan apa. Itu tadabbur. Dan kita letakkan Quran di depan sebagai panduan. Jadi tadabbur ini kita datang ke Quran dengan kepala kosong, bukan kepala berisi. Karena sekarang muncul beberapa orang yang kepalanya sudah berisi, kemudian dia carikan dalil untuk memvalidasi apa yang ada di kepalanya. Enggak begitu cara kita interaksi dengan Quran. Quran ini kalimatnya Allah, isi kepala kita ya kalimatnya kita. Jadi cara yang benar itu adalah kita datang dengan kepala kosong, dengan perasaan bahwa saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa, dan saya ingin belajar Quran. Dan saya ingin Allah mengguidance saya, memberikan kepada saya petunjuk, dan dengan itu Allah berikan bimbingan untuk kita. Bukan dengan, oh saya sudah punya konsep sendiri, sekarang saya pengen cari di Al-Quran, ada nggak dalilnya yang memvalidasi konsep saya? Enggak, itu nggak punya adab terhadap Quran. Jadi yang ingin kita lakukan, kita mentadaburi itu. Dan dalam tadabur Quran, ada 3 hal sebelum masuk ke sini lagi, karena insya Allah saya diminta kajian ini ada 3 pertemuan ya. Satu surat Ad-Duha, yang kedua surat setelahnya surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, dan yang ketiga surat Al-Qadar itu insya Allah nanti di akhir pertemuan. Tapi sebelum kita masuk ini, penting saya pikir untuk menyampaikan ini, tadabur itu setidaknya ada 3 hal atau 2+1 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah di tadabbur itu kita harus mengkaji ayatnya Allah. Quran ngomong apa? Itu nomor 1. Quran ngomong apa? Kalau kita nggak paham bahasa Arab, buka terjemahannya. Buka terjemahan, kemudian kita renungkan. Kenapa Allah ngomong ini? Kalau kita nggak paham juga, buka tafsir. Sekarang tafsir sudah banyak terjemahannya. Ibnu Katsir ada terjemahannya. At-Tabari juga ada terjemahannya. Beberapa tafsir itu sudah cukup banyak terjemahannya. Itu Masya Allah. Kemudian setelah kita baca itu yang pertama. Kita baca ayat Allah yang ada dalam Quran. Yang kedua, ternyata ayat Allah juga ada yang lain selain di Quran. Ayat Allah yang lain itu apa? Semua experience yang kita hadapi dalam hidup itu ayatnya Allah. Itu Allah katakan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas bumi ini ada ayat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian afala tubsirun, tidakkah kalian merisetnya, tidakkah kalian menelitinya? Itu juga ada ayat. Artinya semua experience yang kita lalui itu adalah ayatnya Allah. Jadi kalau pertama kita tadabbur membaca ayatnya Allah, mengkajinya dan memahaminya, itu step 1 tuh. Step 2-nya adalah kita kembali membaca diri kita sendiri, experience kita sendiri. Ini yang orang-orang hari ini jarang melalui. Kenapa? Karena dunia hari ini berjalan sangat cepat. Sangat cepat. Zaman sekarang itu orang luar biasa, super sibuk. Saya ini menikah, anak saya 3. Dan saya lihat orang-orang tua kita dulu itu punya anak 5, 6, 7. 5 itu standar. Bagi orang tua kita itu kalau punya anak 4 sedikit. Nah, kita-kita nih yang baru punya anak 3 sudah merasa rempong, sudah merasa sibuk banget. Orang tua dulu anaknya 5, ada yang sampai 9. Saya punya teman anaknya 11. Saya punya teman ibunya itu anaknya 11 dari satu ibu. 11 dan laki-laki sebagian besarnya. Bayangkan tuh baku hantamnya seperti apa di rumah. Dan ibu itu masih sempat punya waktu untuk hahi, untuk ngobrol, untuk santai, untuk cari kutu sore hari dan lain sebagainya. Dan hari itu momen itu seperti nggak ada karena waktu terasa begitu cepat. Dan nggak tahu kenapa waktu terasa begitu cepat. Mungkin salah satu penyebabnya adalah komunikasi itu sangat cepat. Hari ini informasi sangat cepat, jadi kita nggak ada waktu untuk diri kita sendiri. Hari ini kalau kita ada waktu 5 menit aja waktu kosong, waktu kita langsung dikuasai oleh handphone, langsung di hijack sama handphone. Akhirnya kita udah nggak punya waktu untuk merenungi. Nah, tadabbur yang pertama kalau kita memahami Quran, yang kedua yang harus kita lakukan, kita juga melihat kehidupan kita. Supaya tadabbur itu, supaya kita belajar Quran, dan Quran itu jadi guidance untuk hidup kita juga harus melihat hidup kita seperti apa. Jalan yang kita lalui seperti apa. Semua experience yang kita lalui di belakang, itu Allah itu kan ada makna di situ. Sampai kita hari ini duduk di sini dan kita ngaji, dan hari ini saya pegang Quran hari ini, itu kan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah nggak kasih kita nikmat, mungkin hari ini saya nggak pegang Quran. Nggak tahu saya hari ini entah puasa atau enggak. Saya entah sholat zuhur atau enggak hari ini.
Kalau nggak hidayah yang Allah berikan kepada saya itu hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hidup kita itu. Nah, baru yang ketiga, yang plus satunya. Yang ketiga adalah baru kita mengkorelasikan antara apa yang Allah bicarakan dengan kehidupan kita. Dengan begitulah Al-Quran akan memiliki makna dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak lakukan itu, kalau kita hanya melakukan baca Quran selesai itu dapat pahala, ya yes, pasti. Itu nggak usah diragukan, dalilnya juga jelas. Tapi kita ingin kalau membaca saja itu Quran belum berfungsi sebagai hidayah, belum berfungsi sebagai guidance, belum berfungsi sebagai petunjuk untuk kita. Karena kita baca dan gak ada yang kita pahami. Tapi bagaimana caranya supaya kita membaca Al-Quran dan kita memahaminya, dan dia menjadi petunjuk untuk kita, maka kita lakukan tiga hal tadi. Satu, kita pelajari Quran, kita pahami maknanya, kita kaji, dan memahami makna Quran itu nggak ada istilahnya, saya sudah paham nggak. Karena Quran ini kitab yang dibuka dengan Al-Fatihah, artinya pembuka, dan ayat terakhirnya bukan Al-Khatimah, bukan penutup. Artinya ulama mengatakan Quran ini punya openingnya, tapi nggak punya endingnya. Kita sedalam apapun, ada seorang ulama yang menghabiskan seluruh usianya untuk meneliti Quran, sampai wafat pun beliau belum selesai meneliti Quran. Masih banyak bagian Quran itu yang belum belum dibahas. Sampai detik ini, sejak dari Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian para ulama, para sahabat Ibnu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud menjadi ulama-ulama besar yang menafsirkan Quran, sampai detik ini pengkajian tentang Quran itu masih eksis sampai detik ini. Setiap universitas Islam punya fakultas-fakultas Quran atau jurusan-jurusan tafsir dan Quran. Setiap tahun, setiap kampus itu, setiap tahun mereka melahirkan tesis, disertasi yang sedunia itu jumlahnya bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu setiap tahun meneliti tentang Quran. Dan nggak stop sampai hari ini. Artinya kita akan terus belajar, hidup kita belajar menggali apa kandungan makna yang Allah sampaikan untuk kita, dan Allah jadikan Quran ini panduan hidup kita. Kalau tidak, teman-teman, dunia hari ini sudah sangat susah. Hidup hari ini sudah susah, orang sudah banyak berteriak, orang sudah banyak mengeluh, dan lain sebagainya. Dan dunia hari ini sangat haus dengan guidance, sangat haus dengan petunjuk. Dan Allah sudah berikan itu kepada kita, petunjuk itu sudah Allah berikan kepada kita, maka kita fungsikan Quran sebagai petunjuk. Jadi ada 3 step di tadabbur Quran. Satu adalah kita memahami ayat Qurannya. Yang kedua adalah kita memahami kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita mengkorelasikan bahwa Al-Quran ini pasti ngomong tentang hidup saya, itu pasti. Quran pasti ngomong tentang hidup saya. Saya kasih ilustrasi simpel. Hari ini ada buku-buku bestseller. Buku-buku bestseller itu kenapa dia laku, kenapa dia laris? Sebagian besarnya karena orang-orang yang baca itu akan mengatakan, wah ini buku ini gue banget nih. Ini sangat-sangat relatable banget sama hidup saya. Itu buku itu akan cepat bestseller kalau isinya itu adalah sangat relate dengan kehidupan saya. Dan kenapa sebuah buku bisa relate dengan kehidupan saya? Mungkin karena penulisnya adalah orang yang jenius, orang yang pinter, orang yang bisa baca keadaan. Dia nggak cuma bisa baca keadaan, dia bisa memberikan solusi yang baik untuk keadaan yang dia baca. Dan keadaan itu menimpa kita. Dan buku itu menjadi buku yang paling banyak peminatnya. Jadi buku yang bestseller. Maka Al-Quran itu adalah kitab kalamnya dari Allah yang menciptakan orang-orang jenius tadi. Maka ulama mengatakan bahwa Quran itu sebenarnya ngomong ke setiap individu kita. Quran ngomong ke saya, Quran ngomong ke teman-teman semuanya. Setiap individu kita, itu sebenarnya Quran ngomong ke saya. Jadi kita nggak bicara, Quran ngomong ke kami, nggak. Yes, Quran ngomong ke kami, ya. Tapi juga secara spesifik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ngomong secara spesifik ke saya, lewat mana? Lewat Quran ini. Karena itu Quran disebut sebagai mukjizat, karena dia bicara kepada siapapun. Quran adalah satu-satunya kitab di planet bumi ini yang bertahan selama 14 abad, 1400 tahun. Tidak ada perubahan sedikit pun. Dan nggak cuma bertahan, sekarang ada buku yang usianya 200-300 tahun, tapi nggak ada yang baca. Quran ini bertahan 1400 tahun dan dibaca, dihafalkan setiap generasi. Dan nggak cuma itu, Quran itu satu-satunya kitab yang kalau seorang dokter mengkaji Quran, dia akan menghasilkan karya ilmiah dan dia akan menghasilkan disertasi. Sekarang Masya Allah ada satu cabang ilmu tafsir namanya tafsir Ijaz al-Ilmi Al-Quran. Tafsir yang meneliti Quran dari sisi sainsnya. Yang meneliti itu cukup banyak ulama-ulama di Arab, misalnya Dr. Zatul An-Najjar, Dr. Khalil, dan lain sebagainya dari Irak, itu para orang-orang yang doktornya itu memang di bidang sains. Mereka meneliti Quran, Quran bicara apa, kemudian saya juga menyebutnya seperti itu. Itu bukti bahwa ayat Allah yang ada di Quran, itu akan, ulama menyebut ayat Allah yang ada di semesta ini, itu hanya akan membuktikan kebenaran ayat Allah yang ada dalam Quran. Itu ada Ya'jaz al-Almi lil Quran Karim. Itu ulama meliti itu sampai hari. Nah, Quran adalah satu-satunya kitab di planet bumi ini yang kalau seorang ilmuwan yang membaca itu, dia akan menghasilkan karya-karya ilmiah. Tapi kalau seorang petani yang membaca itu, dia bisa meneteskan air mata membaca kitab itu. Ini satu-satunya kitab. Nggak ada buku seperti itu.
Ada buku jurnal ilmiah, tapi nggak ada orang yang nangis baca jurnal ilmiah. Ada yang nangis mungkin karena nggak paham ya, atau deadline tesisnya sudah dekat, disertasi sudah dekat, akhirnya nangis. Tapi nggak ada orang yang nangis baca jurnal ilmiah. Atau ada novel, roman yang sangat menyedihkan dan lain sebagainya. Orang bisa nangis baca roman itu, tapi kalau rasionalnya dia jalankan, logiknya dia jalankan, banyak di novelnya nggak make sense. Ini harusnya kok begini, oh begini. Jadi Quran satu-satunya kitab yang dia memancing intelektual seseorang, juga emosional seseorang. Satu-satunya kitab di planet bumi. Maka kita akan menjadikan Quran sebagaimana Quran itu seharusnya. Kita menjadikan Quran sebagai panduan kita, maka kita baca Quran dan kita ingin tahu Allah memandu saya lewat ayatnya seperti apa. Itu yang kita akan coba kaji dengan tadabbur itu. Dan tadabbur adalah perintah Allah bukan saja untuk ulamanya, tapi untuk semua manusia. Allah perintahkan tadabur untuk semua manusia. Yang solehnya, yang nggak solehnya, yang paham bahasa Arab, yang nggak paham bahasa Arab, semua Allah perintahkan untuk mentadaburi Quran karena solusi dari hidup kita selalu ada di Quran ini. Nah, sekarang kita masuk dalam surat Ad-Duha. Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, tadi Masya Allah sudah dibacakan oleh salah satu sahabat kita, surat ini, surat Ad-Duha dan surat setelahnya Asy-Syarh. Dan Insya Allah kita akan mencoba pelan-pelan ayat per ayat kita bahas. Pertama Allah bersumpah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam ketika dia sangat tenang. Nah, kita perlu tahu gambaran ayat ini atau sababun nuzul atau konteks kenapa ayat ini turun. Dengan mengetahui konteks kenapa ayat turun, kita bisa lebih memahami Quran dengan lebih baik lagi. Ayat Ad-Duha ini turun berkaitan dengan wahyu yang Nabi yang turun. Jadi ketika ulama menjelaskan kata Ad-Duha, kata ulama Wad-Duha itu artinya waktu duha, waktu di mana matahari mulai naik dan cahaya mulai terang. Tapi waktu duha itu berbeda dengan waktu siang. Waktu duha itu cahayanya terang, tapi tidak bikin kita mengernyit, tidak bikin kita sangat kepanasan. Itu waktu duha. Tapi kalau sudah terik siang, itu keluar rumah pun malas. Tapi waktu duha itu ketika matahari sudah terbit dan dia baru akan meninggi, itu waktu duha. Dan Allah bersumpah dengan waktu itu. Kata Allah, wadduha, demi waktu duha. Kemudian Allah mengatakan, walaili idza saja. Dan demi waktu malam, al-lail itu malam, idza saja. Apabila malam itu saja. Kata saja, sajal bahru. Orang Arab mengatakan kata sajal bahru, bahar atau bahari atau laut itu menjadi saja. Itu ketika orang di tengah lautan, lautan kan biasa berombak, lautan berombak dan seterusnya. Tapi ada posisinya di mana lautan itu sangat tenang. Ada rakit kita mengapung di tengah-tengah samudra dan tenang sama sekali nggak ada ombak. Orang Arab mengatakan saja al-bahru. Laut waktu itu menjadi saja. Dan kata saja ini digunakan oleh Allah untuk kalimat malam. Kata Allah, walaili idza saja. Allah bersumpah juga dengan yang kedua. Pertama Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang kedua Allah bersumpah dengan waktu malam ketika malam itu benar-benar sempurna ketenangannya. Seperti nggak ada kehidupan di situ. Benar-benar tenang, senyap sekali. Allah bersumpah dengan dua waktu. Satu waktu duha, kedua waktu malam. Nah, apa poin penting di sini? Ada beberapa tafsiran ulama terkait dengan dua waktu ini. Waktu duha, penafsiran dengan waktu duha dan waktu malam. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa waktu duha itu diibaratkan dengan waktu turunnya wahyu. Jadi waktu duha itu diibaratkan dengan turunnya wahyu, di mana jahiliyah atau Mekah pada waktu itu penuh dengan kegelapan, orang hidup nggak jelas hidup seperti apa, keluarga juga suami istri juga nggak tahu seperti apa, anak dan orang tua juga nggak tahu hubungan seperti apa, yang kuat makan yang lemah habis tertindas, itu habis tuh di zaman jahiliyah itu orang hidup dengan semua yang dipikirkan materialistis. Kalau dia nggak dapat materi, maka dia merasa tidak lebih mulia daripada orang yang punya materi, maka hidupnya berkejar-kejar, dia berpikir bahwa materi akan memberikan saya kebahagiaan, dia kejar materi, dia achieve materi yang dia inginkan, ternyata materi kebahagiaan yang dia harapkan itu nggak ada sama sekali, malah dia lebih sengsara ketika dapat materi itu ketimbang sebelumnya, ketika dia waktu mungkin masih sekolah, masih muda, happy dan lain sebagainya tanpa materi, tapi bisa merasakan kebahagiaan setelah semua materi dapat, dia itu jahiliyah dulu seperti itu. Jahiliyah seperti itu. Dan ketika wahyu Allah turun, Allah berikan solusi itu. Allah kan wadduha, demi waktu duha itu, demi matahari ketika yang akan naik dan dia naik menerangi tapi tidak menyakiti, itu waktu duha. Dia menerangi tapi tidak bikin kita melihat kejalanan itu mengernyit.
Kita nggak perlu sunglasses, nggak perlu kacamata hitam untuk melihat landscape atau lapangan yang ada, itu nggak perlu kacamata hitam. Itu waktu duha. Jadi ada ulama menafsirkan kata duha ini dengan turunnya wahyu dari gelapnya kegelapan sebelumnya. Kemudian walaili idza saja, kata ulama, dan malam ketika sangat tenang. Ulama ada yang menafsirkan laili idza saja itu adalah ketika malam itu tenang, itu isyarat bahwa Allah mengatakan, Allah bersumpah juga dengan waktu, bukan saja malamnya, tapi Allah kasih isyarat bahwa ada momen di mana wahyu itu nggak turun. Jadi kalau ceritanya teman-teman, eh, Nabi SAW ketika usia 40 tahun, Nabi kan melakukan uzlah, menyendiri. Karena ini pasti nih, setiap anak muda yang punya value kebaikan dalam dirinya, dan dia lihat di lingkungannya itu rusak, pasti dia nggak nyaman, pasti ada kegelisahan dalam diri. Itu semua anak muda yang punya value kebaikan dalam dirinya, atau anak muda yang masih fitrahnya, masih baik, itu ketika melihat keburukan atau kejahatan, kemaksiatan di sekitarnya, pasti dia nggak nyaman. Itu juga dialami oleh anak muda yang bernama Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi. Dari awal-awal usia mudanya, beliau melihat kerusakan, fahisyah, maksiat yang ada di Mekah, beliau nggak nyaman dengan itu. Akhirnya, tapi masalahnya, ketika melihat itu semua, Rasulullah nggak tahu solusinya apa. Beliau tahu ini salah nih, tapi wahyu belum turun. Waktu itu beliau belum jadi nabi. Beliau sama dengan masyarakat Mekah yang lain, tapi beliau tahu ini kesalahan ini. Tapi untuk solusi beliau juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu ini masalah yang ada di masyarakat saya, tapi untuk memberikan solusi atas masalah ini, saya juga nggak tahu step apa yang harus saya lewati. Rasulullah bingung untuk memikirkan itu. Akhirnya beliau nggak tahan di sana, beliau memilih untuk beruzlah, menyendiri di Gua Hira, yang kita ketahui Gua Hira. Kemudian menyendiri di sana beberapa malam, dan ketika masuk malam Ramadan itu, maka turunlah Quran. Itu turunlah wahyu pertama yang artinya Iqra. Wahyu pertama Iqra artinya Allah katakan bahwa semua solusi ini juga Masya Allah. Wahyu pertama ini menunjukkan bahwa Muslimin itu harus punya intelektual yang cerdas, yang tinggi, yang bagus. Kenapa? Karena ketika Rasul SAW uzlah, Rasul SAW menyendiri, dan kenapa beliau uzlah? Karena banyak sekali masalah di Mekah pada hari itu. Dari segi sosial bermasalah, etika bermasalah, adab bermasalah, spiritualnya hilang atau sesat. Kemudian juga dari sisi ekonomi bermasalah, hubungan suami istrinya rusak minta ampun, hubungan ayah dan anak juga tidak jelas, obsesi manusia nggak jelas, semua dari akumulasi semua masalah itu, Rasul berusaha mencari solusi sebenarnya. Dan ternyata turun ayat pertama bunyinya Iqra. Jadi seolah-olah Allah mengatakan kepada kita bahwa solusi dari semua masalah yang ada itu adalah membaca. Dan hari ini masyarakat Indonesia ini literasinya sangat rendah. Jadi manusia Indonesia tuh mau siapapun presidennya, kalau literasinya masih rendah, itu Indonesia nggak akan pernah maju. Karena itu pernah terjadi dulu. Dan yang Allah pertama perbaiki itu adalah Iqra. Dan ayat Iqra itu bahkan turun kepada seorang nabi yang nggak bisa baca. Pada seorang nabi artinya ayat ini tidak saja ditujukan pada nabi, itu juga ditujukan pada kita. Allah berikan solusi. Nah, maka turunlah wahyu, dan sejak turunnya wahyu itu, hidup Nabi menjadi berat. Karena Nabi harus menjalankan tugas. Solusi sudah Allah berikan, dan tugas harus dijalankan. Dan ketika Nabi menjalankan dakwah Islam itu, pertentangan dari Mekah itu luar biasa dahsyat. Saya berikan ilustrasi simpel, bagaimana orang-orang Mekah menentang. Maaf, saya agak flu. Saya berikan ilustrasi sederhana, bagaimana perubahan hidup Nabi ketika Nabi berdakwah, dan bagaimana beratnya hidup Nabi ketika beliau SAW berdakwah. Muhammad muda sebelum jadi Nabi, itu di Mekah itu dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu artinya seorang yang sangat amanah. Al-Amin itu mengcover dua hal. Satu, orang yang sangat jujur, yang trustworthy, tapi nggak cuma jujur saja. Hari ini ada orang yang jujur, kerjaan jujur, tapi nggak selesai kerjaannya. Disuruh ini nggak selesai, itu nggak selesai, tapi kan saya jujur Pak. Iya, tapi nggak selesai. Nah, yang kedua adalah orang yang kalau mengerjakan sesuatu, itu dia kerjakan dengan sangat sempurna, dengan sebaik mungkin. Nggak cuma jujur, tapi dia mengerjakan sesuatu sangat sempurna dan sebaik mungkin. Hari ini, sifat ini berada di dua orang yang berbeda. Ada orang jujur, tapi tiap disuruh kerjaan nggak beres terus. Tapi ada orang kerjaannya apik, selesai, tapi setiap laporan ada yang di markup, ada yang ditilep, ada yang diambil. Semakin banyak tugas dikasihkan pada project dikasihkan pada dia, project manajemen makin stres. Ini duit aman nggak nih? Jadi setiap ini monitoring hari kan luar biasa, Pak. Hari ini kita ada monitoring untuk keuangan itu sangat sempit, sangat pelik. Padahal yang menjalankan project itu orang-orang pintar semua. Kenapa monitoringnya sebegitu? Karena nggak ada trust. Rasulullah mengcover dua-duanya, dipercaya dan juga profesional. Itu ada dalam kata Al-Amin.
Dan satu Mekah mengenal Muhammad muda sebagai seorang Al-Amin itu. Dan tidak ada satupun orang di Mekah itu yang kenal Muhammad kecuali kenal kebaikannya saja. Dan Muhammad tuh hampir nggak punya kesalahan, flawless. Orang Arab menyebut Muhammad itu flawless, nggak punya kesalahan. Itu ada makna Al-Amin itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi di usia 40 itu, tiba-tiba langsung berubah gelarnya. Berubah gelarnya menjadi Majnun, orang gila, kahin, dukun, sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, orang cari caper, cari perhatian, pansos lah kalau hari ini, orang panjat sosial supaya dapat perhatian, supaya dapat uang, dan lain sebagainya. Langsung tuduhan itu dituduhkan pada Muhammad. Oh, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau di antara kita ada yang seorang dosen misalnya, itu seorang doktor misalnya, dan di rumah kita dimuliakan sedemikian rupa, keluar dari kompleks security dari jauh dah, Assalamualaikum Pak Dokter, Assalamualaikum Pak Profesor. Dari jauh udah angkat tangan dan salami kita. Tiba-tiba satu komplek bilang di kita, pas kita lewat komplek itu bilang, tuh siapa tuh pembohong itu, siapa tuh tukang syair, pengamen itu, orang cari perhatian itu, orang panjat sosial. Itu bayangkan, hati kita tuh hancur luar biasa. Ini baru dari satu sisi saja. Saya belum jelaskan penjelasan dari tekanan fisik yang dilalui Nabi, tekanan psikisnya, ekonominya, diboykot dan sebagainya itu Nabi melewati itu semua. Dan sejak wahyu pertama turun, Nabi SAW melewati hari-hari yang berat. Dan ketika melewati hari yang berat, Allah berikan kepada Nabi satu tugas. Di Mekah itu sebenarnya nggak banyak tugas. Di Mekah itu nggak banyak syariat Islam. Di Mekah itu nggak banyak syariat Islam. Syariat Islam itu nanti turun paling banyak di Madinah. Puasa di Mekah itu nggak ada. Zakat di Mekah itu nggak ada. Sholat, itu yang paket 5 kali sehari semalam, itu nanti sepaketnya itu turun di tahun 1 Hijriah. Jadi di Mekah itu sholat wajib itu belum ada. Tapi di awal-awal fase sekali, di tahun pertama dakwah itu, Allah wajibkan Nabi SAW dan semua sahabat yang sudah masuk Islam, cuman segelintiran sahabat waktu itu yang sudah masuk Islam, itu Allah wajibkan untuk mereka untuk melakukan qiyamul lail. Itu ada di surat Al-Muzammil. Kenapa demikian? Karena malam itu, qiyamul lail itu merupakan momen yang paling sempurna supaya kita mendapatkan kekuatan. Ini mungkin boleh dicoba ya. Hari ini orang bingung mencari solusi untuk anxiety, overthinking, dan lain sebagainya. Cobalah kita bangun tengah malam. Bangun di tengah malam itu, kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian minta munajat kepada Allah. Nggak bisa bahasa Arab, kasih bahasa Indonesia, bahasa yang kita bisa. Minta, merengeklah, kata ulama, kata Imam Ibnu Jauzi, mintalah kepada Allah sebagaimana seorang anak merengek minta pada orang tuanya. Karena Allah senang seperti itu. Mintalah seperti itu, dan insya Allah Allah akan berikan pada kita kekuatan. Jadi sama Allah, Nabi Muhammad SAW untuk menyikapi perubahan yang drastis dalam hidup beliau, sama Allah Nabi itu disuruh untuk melakukan qiyamul lail, bangun pada malam hari. Ada ulama yang menafsirkan kata walaili idza saja, Allah bersumpah dengan malam yang sangat senyap itu ulama mengatakan itu mengisyaratkan pentingnya qiyamul lail ketika malam sangat senyap. Ketika tidak ada satupun orang menggunakan HP, internet di HP kita akan sangat kencang. Ketika di wifi di rumah itu nggak ada satupun yang pakai, saya yakin satu-satunya komputer yang pakai wifi itu punya sinyal yang sangat kencang. Ini ilustrasi saja. Artinya ketika malam yang sangat tenang di mana semua orang tidur dan kita punya akses yang sangat cepat pada Allah, dan dengan itu Allah berikan kekuatan. Maka Rasulullah SAW senantiasa melakukan qiyamul lail, baik dengan tilawatul Quran, dengan membaca Quran, mengkajinya, kemudian juga dengan melakukan sholat pada malam hari, walaupun sholatnya mungkin berbeda dengan sholat setelah Isra Mi'raj, tapi tetap melakukan sholat pada waktu itu. Rasul melakukan qiyamul lail. Maka Rasul selalu membaca Quran, selalu membaca Quran setiap malam, karena Allah wajibkan selama setahun untuk Rasul dan generasi pertama itu, selama setahun Allah wajibkan mereka non-stop untuk qiyamul lail. Bahkan qiyamul lailnya nggak cuma 3 menit, nggak cuma sepertiga malam. Nisfahu awin qusminhu qawlila awzid alaihi. Qiyamul lail itu sekitar setengah malam. Kalau satu malam itu ada 8 jam, jadi qiyamul lail itu sekitar 4 jam. Atau kurang dikit atau lebih dikit kan orang. Itu bayangkan. Jadi setiap malam Rasul baca Quran. Setiap malam Rasul baca Quran, setiap malam baca Quran. Dia itu yang memberikan kekuatan untuk Nabi SAW. Masalahnya teman-teman, Quran itu turun sedikit sekali waktu itu. Quran turun waktu itu pertama turun surat Iqra. Kemudian nggak lama turun mungkin ayat yang lain. Tapi setelah beberapa kali wahyu turun, tiba-tiba wahyu nggak turun. Itu Quran itu nggak turun. Ketika Quran nggak turun, maka Rasulullah menunggu-nunggu. Rasulullah sangat berharap Quran turun, menunggu lama masih nggak turun. Bahkan di riwayat dikatakan sebelum surat Ad-Duha ini turun, ada sekitar kurang lebih 15 hari wahyu nggak turun sama sekali. Dan ketika wahyu nggak turun sama sekali, maka Rasul membaca Quran jadi tidak sebanyak biasanya. Kalau wahyu turun, maka Rasul membaca wahyu yang turun itu dibaca berulang-ulang oleh Nabi SAW. Dan ketika Rasul membaca Quran,
Rasul baca Quran setiap malam, dan kita perlu tahu ya kalau malam-malam itu rumah-rumah di Arab zaman itu 1400 tahun itu belum belum soundproof lah, belum kedap suara rumah itu. Jadi kita baca Quran di malam hari karena sangat senyap. Itu mungkin jarak-jarak 50 meter orang masih dengar Quran bacaan kita karena sangat senyap. Satu, rumah nggak ada soundproofnya. Yang kedua, orang bisa dengar. Dan di antara tetangga Nabi itu masih ada yang memusuhi Nabi. Dan di antaranya yang dedengkot paling besar namanya Abu Lahab dan istrinya yang membenci Nabi. Sampai suatu ketika ternyata Nabi tidak turun wahyu, dan musuh-musuh ini tahu kalau tidak turun wahyu kepada Nabi, maka Abu Lahab ini, istrinya ini, Mujamil itu sampai mengejek Nabi. Sampai dia mengatakan, Muhammad, mana setanmu itu udah nggak datang lagi bawa bawa apa bawa wahyu ya katanya. Jadi Nabi Muhammad sampai diledek seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang mempermainkan agama, itu bukan barang baru. Dulu itu istrinya Abu Lahab mengatakan Allah itu sebagai setannya Muhammad yang memberikan bisikan-bisikan sihir pada Muhammad. Jadi kalau hari ini ada orang mengkritisi, meledek lah, mencaci maki, mensarkasme syariat Islam ini, itu bukan barang baru. Dan Rasul juga nggak sibuk membalas mereka. Hari ini muslimin teman-teman tersinggung dikit balas berapi-api, hantam sejadi-jadinya, bahkan dipreteli keluarga orang yang mengkritisi. Nggak usah. Rasulullah nggak pernah sibuk dengan membahas mereka. Rasulullah fokus dengan target yang dikerjakan, fokus dengan visi yang ada. Hari ini kita sibuk dengan defensif, akhirnya kita nggak punya kerjaan. Kalau kita sibuk dengan defensif, ofensifnya apa? Apa project yang kita kerjakan? Nggak ada. Jadi Rasul tidak sibuk untuk membantah semua. Rasul dicemooh sebagai seorang pengamen, tukang sihir, tukang kibul, dan sebagainya. Rasul nggak pernah membantah itu. Justru ayat Allah yang turun membela Nabi. Nabi nggak sibuk membela dirinya. Nabi sibuk menjalankan proyek, sibuk berdakwah, dan sampai banyak anak muda yang kumpul bersama Nabi. Nah, ketika ayat yang cukup lama sudah tidak turun, ada sekitar 15 hari, itu ayat cukup lama, wahyu tidak turun selama 15 hari, Rasul mulai berpikir, apakah saya melakukan kesalahan? Mungkin seperti itu. Kadang-kadang kan kita, Bapak Ibu, kalau mungkin kita dalam kerjaan misalnya, di kerjaan kita atau mungkin dalam bimbingan skripsi atau tesis, tiba-tiba biasanya dosennya tiap di WhatsApp langsung balas, pembimbing WhatsApp balas, WhatsApp balas. Kali ini sudah di WhatsApp ternyata nggak dibalas sama sekali. Besok WhatsApp nggak dibalas juga. Hari ketiga nggak dibalas juga. Kita mulai berpikir, saya ngomong salah nggak ya? Kan bisa seperti itu. Saya ngomong salah nggak ke profesor ini? Saya bikin salah nggak sih? Udah panik tuh, udah overthinking gitu. Nah, ketika momen itu terjadi, turunlah surat Ad-Duha. Dan Allah katakan berikutnya, kata ulama, walaili idza saja, malam itu, kata ulama, ada ulama yang menafsirkan waktu duha itu ketika turunnya wahyu, hidup tuh sangat terang, sangat cerah, dan ketika berhentinya wahyu, hidup tuh sangat kelam. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu juga. Ada beberapa penafsiran ulama tentang waktu duha walaili idza saja ini. Duha ketika wahyu turun, hidup sangat terang benderang, apapun kita lihat tuh bersih, jernih, badan lagi fresh-freshnya karena sudah tidur tadi malam, maka waktu duha sangat segarnya. Orang-orang kalau di jam kerja itu, biasanya orang kalau tidurnya sempurna, maka di jam kerja itu waktu duhanya akan sangat produktif. Nah, tiba-tiba walaili idza saja, waktu malam temu, waktu paling enak untuk tidur justru di waktu qiyamul lail, paling nikmat itu sepertiga malam terakhir, apalagi di Bandung beberapa hari terakhir itu nikmat sekali tidur. Bangun sahur itu challenge tersendiri. Nah, tiba-tiba malam seperti itu, tiba-tiba ulama ada menafsirkan malam itu adalah malam yang sangat senyap itu, seperti wahyu berhenti turun, tiba-tiba gelap dan sangat senyap. Dan Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau terjemahannya di sini, saya terjemahin Kementerian Agama ya. Ayat 3 Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi kalau kita ingin melihat maknanya, saya coba buka dari beberapa penjelasan ulama. Kata wadda'a, wadda'a itu kata wada'a. Bahasa Arab itu unik ya. Bahasa Arab itu satu kata bisa menjadi puluhan bahkan ratusan kata. Misal saya bilang ghafara. Ghafara itu hanya mengampuni. Istaghfara, minta ampun. Ghafirun, mengampuni sekali atau mengampuni sekali dua kali. Ghafurun, mengampuni terus-terusan. Itu Allah, di antara nama Allah tuh Ghafurun Rahim. Allah tuh ngampunin terus-terusan. Kita minta ampun sama Allah, diampuni. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni. Besok diampun lagi. Besok dosa lagi, diampun lagi. Besok itu ghafur, itu nggak pernah berhenti mengampuni. Kemudian maghfirah itu ampunan. Jadi satu kata itu bisa menjadi banyak sekali bentuk kata, bahkan bisa ratusan. Itu uniknya bahasa Arab itu. Tapi semua kosakata itu kalau dikembalikan rata-rata bahasa Arab itu kembali kepada 3 huruf saja. Dan ulama biasa kalau mengkaji dari sisi bahasa Al-Quran ini, ulama akan kembalikan kepada makna asalnya dulu.
kata wada'a itu biasanya orang Arab menyebutkan kata wada'a itu ada wadi' dalam bahasa Arab, itu kuburan. Kuburan itu dikelilingi oleh pagar. Jadi dulu orang-orang Arab kebiasa kalau bikin kuburan dan dia ingin meninggalkan kuburan itu selamanya, maka dia bikin pagar tembok di kuburan itu sampai siapapun nggak bisa akses masuk ke kuburan itu selamanya. Jadi di kuburan siapapun nggak bisa menginjakkan kaki di kuburan itu, maka dikasih tembok sekitarnya itu selamanya. Orang Arab sebut dengan wadi', artinya itu farewell, perpisahan. Atau wada'an itu perpisahan kalau bahasa gitu. Nah, kata wada'a artinya Allah mengatakan dan tidaklah ma wadda'aka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau Muhammad. Ini sebagai obat hati bagi Nabi Muhammad ketika orang lain mengklaim bahwa Muhammad itu sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Jadi kemarin sibuk menyampaikan wahyu, sekarang wahyu yang dia sampaikan, Quran yang dia bacakan terhenti, udah gak turun lagi. Ayat yang turun itu aja lagi yang dibacakan. Dan mulai orang-orang Mekah mulai mengolok-olok dia, dan Nabi Muhammad juga mulai merasa ada yang tidak nyaman di hati Nabi. Itu yang disupport oleh ibunda kita Khadijah, memberikan support untuk Nabi pada waktu itu. Dan turun ayatnya Allah katakan mawadda'aka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau, wa ma qala. Qala itu artinya membuang. Jadi kalau orang Arab dulu di pakaiannya, dia setelah dari semak-semak yang ada di Arab, kan orang pakai pakaian tebal-tebal kan di Arab itu, pakaiannya tebal, kemudian dia jalan melewati perkebunan, ada kaktus dan lain sebagainya, maka di pakaiannya itu muncul, tertinggallah kotoran-kotoran, mungkin ranting kayu, daun-daunan, duri-durian, pasir, tanah, dan dia membersihkan itu. Dia membersihkan pakaian itu, proses membersihkan itu namanya qala. Dan ketika kotoran sudah dibersihkan, kalau di baju kita banyak nyantol itu kayak tumbuh-tumbuhan gitu, kita ambil tumbuh-tumbuhannya semuanya, itu proses namanya qala. Setelah terkumpul itu, semua sampahnya itu kita buang. Itu proses itu disebut dengan qala. Dan Allah gunakan kalimat itu, kata Allah, dan Allah juga tidak meninggalkan, tidak saja Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan Allah juga tidak pernah membuangmu. Nah ini kalau kita mau tadabbur teman-teman, ayat ini sebenarnya, surat Ad-Duha ini sebenarnya bicara tentang bagaimana hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Ayat ini semuanya secara umum, kalau kita lihat teliti semuanya, Allah mempertontonkan bagaimana cintanya Allah kepada nabinya. Nah, bagaimana cintanya Allah kepada nabinya. Sebenarnya ayat Ad-Duha itu menggambarkan itu sebenarnya. Bagaimana dahsyatnya cintanya Allah kepada nabinya. Tapi karena Al-Quran ini turun bukan saja untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk umatnya, secara tidak langsung Allah juga mengatakan bahwa bagaimana cintanya Allah kepada kita umat dari Nabi Muhammad yang Allah cintai itu. Dan di ayat ini Allah katakan, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula menelantarkanmu. Hari ini kalau kita lihat kehidupan kita, ada orang bikin dosa. Bukan ada orang, semua orang. Kita juga bikin dosa. Saya, teman-teman semua kita bikin dosa. Satu-satunya orang yang mengklaim dirinya nggak bikin dosa mungkin orang gila. Semua kita bikin dosa. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bikin salah. Semua kita bikin salah. Dan ketika kita bikin dosa dan terjerumus di dosa itu, mulai muncul perasaan-perasaan, saya udah banyak sekali salah. Dari internal kita mulai muncul perasaan, bisa jadi dibisiki iblis, atau dari diri kita sendiri, saya udah terlalu banyak dosa ini. Wah, gimana perbaikinya? Dosa saya udah belasan tahun, bahkan puluhan tahun saya lalui. Satu. Dan gak cuma dari dalam saja, bahkan dari luar. Orang-orang di sekitar kita itu juga bisa ngomongin kepada kita bahwa itu udah nggak bisa berubah. Itu mungkin bisa jadi kaya, bisa cari uang, bisa kesehatan, bisa perawatan, bisa. Tapi kalau udah taubat udah nggak ada. Udah terlalu banyak maksiat, udah nggak bisa. Kita mulai merasa itu. Dan ayat ini tidak saja berlaku untuk Nabi, ayat ini berlaku untuk kita. Allah katakan, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah melantarkanmu. Atau di antara kita misalnya, ada yang kena musibah. Ma'adallah, semoga Allah menjaga kita semua. Mungkin ada orang yang sakit berkelanjutan, sudah berbulan-bulan sakit, bertahun-tahun sakit, berobat sana, berobat sini, dalam negeri, keluar negeri, macam-macam obat herbal dia coba, medis modern dia coba, belum kunjung sembuh juga. Dia berdoa kepada Allah dan dia mulai berpikir, ya Allah, ini kalimat yang sering orang Indonesia katakan, apa dosa saya ya Allah? Kenapa engkau lakukan ini kepada saya ya Allah? Ayat ini tidak saja untuk Nabi, tapi juga untuk kita umatnya Nabi. Allah katakan, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi Muhammad tahu ketika Allah sangat tahu ketika Nabi Muhammad awal berdakwah itu hidup sangat berat. Hidup Nabi itu sangat berat, dihantam bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Bayangkan orang-orang yang hari inilah di Indonesia tiba-tiba ada ngaku Nabi. Dengan logika hari ini tiba-tiba ngaku kita langsung ini orang bodoh, orang gila, ngaku Nabi.
Nah, ketika Nabi Muhammad mengaku nabi, orang-orang musyrik di Mekah itu rata-rata orang-orang pagan, orang musyrik. Nanti yang tahu bahwa nabi terakhir itu turun di Mekah itu orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang Mekah itu rata-rata pagan, mereka nyembah batu. Jadi mereka terputus, mereka illiterate, mereka nggak punya akses kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Akhirnya ketika Nabi mengatakan dia adalah Nabi utusan Allah yang terakhir itu orang-orang Mekah itu langsung ini Muhammad gila nih, ini Muhammad apa nih, sebut-sebut. Dan itu hari yang berat, hari yang berat. Kita dikata-katai di komen sosial media aja, itu kepikiran bermalam-malam sampai asam lambung naik gitu. Bayangkan Nabi Muhammad itu sampai harus menghadapi itu, dan itu nggak gampang. Dan Allah katakan kepada Nabi, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan bagi kita umatnya Nabi Muhammad yang hidupnya mungkin beberapa hari terakhir, beberapa tahun terakhir, semakin kemari hidup makin susah, makin sulit dan lain sebagainya. Dan Allah juga katakan kepada kita, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membuang. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada al-ula. Kalau saya bahasa terjemahkan secara letterlek ya. Kalau di sini terjemahannya uh, dan sungguh di ayat keempat tuh yang kemudian itu lebih baik darimu, lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi kalau secara bahasa kita walal akhirah, akhir itu dari bahasa Indonesia sekarang akhir. Dan sungguh yang akhir nanti khairun laka, lebih baik untukmu minal ula, dekat al ula dekat al awal, daripada yang awal-awal ini kamu terima. Ada beberapa tafsiran ulama mengatakan ini. Kata ulama pertama ini menjelaskan bahwa uh, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di dunia ini nasib macam-macam. Ada orang soleh, rajin bekerja, akhlaknya bagus, adabnya bagus, santunnya bagus, etos kerjanya nggak usah ditanya. Dia sudah bangun sebelum orang lain bangun, dan dia masih menyelesaikan pekerjaannya ketika orang yang udah pulang. Tapi sampai meninggal, orang itu ditakdirkan gajinya terus di bawah UMR. Ada orang nasib kayak gitu, ada. Ada yang seperti itu. Itu yang hari ini orang-orang komunis masuk tuh. Orang komunis masuk, kenapa begitu? Karena negara mensistemkan bahwa kita tetap miskin. Masuk ide-ide komunis. Maka itu orang komunis nggak suka dengan agama. Karena agama adalah candu. Ada orang yang memang selama hidupnya itu, dia akan melewati fase-fase yang sangat berat. Tapi dia soleh, dia jujur. Tapi hidup tetap susah. Hidup susah. Dan untuk orang seperti itu juga, Allah janjikan kepada dia, walal akhiratu. Mungkin di dunia ini kamu gak dapat apa-apa. Atau mungkin dapat cuma sedikit. Tapi Allah walal akhiratu khairun laka minal ula. Atau mungkin misalnya anak-anak muda di zaman yang terbuka hari ini, akses kepada maksiat dan dosa itu gampang sekali. Gampang sekali. Dan dia mulai tergiur. Ini ini apalagi kalau anak muda good looking, berprestasi, IPK-nya bagus, lulus, dapat kerjaan mapan dan lain sebagainya. Oh, godaan lebih berat lagi. Godaan nafsu lebih berat lagi. Kemudian dia menahan diri dan Allah katakan kepada kita juga, walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang di akhir nanti di akhirat yang Allah siapkan lebih baik dari sekarang. Itu ada yang menafsirkan akhirat itu nanti lebih baik daripada hari ini. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa nanti yang di akhir itu akan lebih baik daripada kondisi umat Islam yang ada hari ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang tokoh, seorang nabi yang obsesinya itu adalah umatnya. Nabi itu obsesinya Nabi dalam keadaan sakit, yang beliau pikirkan masih umatnya. Itu Nabi itu. Itu tidak ada, kalau ada pemimpin mentalitasnya itulah yang dia pikirkanlah timnya, itu pemimpin itu akan diikuti dengan darah dan air mata oleh pengikutnya. Hari ini kan leadership ini cuma perjanjian karena udah tekan kontrak dan makan gaji aja. Tapi kalau ada leadership yang seperti itu inspirasi luar biasa. Dan Nabi Muhammad ada seorang yang obsesinya itu selalu obsesinya itu selalu umatnya. Umati, umati, umati. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan bahwa kata Nabi, setiap Nabi itu diberikan privilege satu doa yang dia minta itu kapanpun dia mau bisa diijabah langsung. Setiap Nabi punya itu. Dia minta itu kapanpun dia mau itu bisa langsung diijabah. Dan semua Nabi sudah menggunakan doa itu. Semua Nabi sudah menggunakan doa itu kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama sekali tidak menggunakan doa itu dan Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah saya minta doa ini, privilege ini disimpan dulu sampai nanti di akhirat izinkan saya memberikan syafaat kepada umat saya yang harusnya masuk neraka bisa dikeluarkan dari neraka. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak saja mencintai kita di sini, tapi juga nanti di akhirat. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Dan Nabi yang punya obsesi yang sangat besar untuk umatnya itu, Nabi itu nggak ridho kalau kita menderita. Dan ketika Islam pertama didakwahkan, muslimin di hari itu yang jumlahnya masih sedikit, itu menderita berat. Baca kisah Bilal bin Rabah, baca kisah Sumayyah. Itu satu keluarga disiksa habis-habisan. Mohon maaf teman-teman. Sumayyah itu seorang perempuan. Disiksa oleh musyrikin Mekah. Itu dia budak posisinya. Disiksa dengan apa? Dengan menusukkan tombak dari bawah sampai tembus ke mulutnya. Dan beliau adalah perempuan, manusia, orang yang syahid pertama dalam sejarah Islam, seorang perempuan, namanya Sumayyah. Itu baca kisah-kisah. Dan itu dilalui oleh sahabat Nabi, dan itu meresahkan hati Nabi, itu mengganggu Nabi. Dan Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Allah berikan garansi kepada, wahai Muhammad, umatmu nanti, umatmu nanti itu lal akhiratu, di antara makna lal akhiratu khairul laka minal ula, yang di akhir nanti itu insya Allah akan lebih nyaman. Kata Allah, yang di akhir nanti itu akan lebih nyaman, khairul laka, ketimbang generasi pertama ini. Jadi misi pertama melewati uji Islam luar biasa. Kita diberikan kebebasan luar biasa beragama. Luar biasa beragama. Saya 4 tahun di Mesir. Saya bandingkan saja yang hari ini dengan ini. Saya 4 tahun di Mesir. Di Mesir itu, kalau kita ngumpul di masjid, kumpul, dan besok kita ngumpul lagi di masjid habis asar, besok ngumpul lagi, hari keempat atau hari kelima, kita ngumpul, itu udah datang beberapa tentara mata-matain. Bahkan ngusir kita mau bubarkan. Nggak bisa perkumpulan tanpa izin negara, itu nggak bisa. Kita hari ini nikmat luar biasa di Indonesia. Kumpul iktikaf mau 24 jam, mau datang pagi doang, mau datang malam doang, mau iktikafnya baca Quran serius, iktikafnya kajian, iktikafnya ngobrol doang, itu sama kita dibolehkan. Bebas semua kita hari itu. Masya Allah. Memang ada banyak hal yang kita komplain pemerintah, tapi nikmat itu lebih besar daripada penderitaan. Nah, muslimin, kata Allah kepada nabinya, karena kecemasan nabi itulah, kalau Islam seperti ini, penderitaan umatku seperti ini. Dan Allah jawab, lal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu dan al ula, dan afan, dan akhir itu nanti, generasi yang terakhir itu justru akan lebih nyaman daripada generasi yang awal ini. Allah tenangkan hati nabi, karena nabi punya rasa gundah yang banyak. Bukan saja karena wahyu turun, Nabi juga memikirkan umatnya. Jadi kalau umatku melalui hari-hari seperti ini terus, ini bagaimana nanti ini? Apalagi sepeninggalnya Nabi. Yaitu Nabi SAW di akhir usia beliau. Nih kalau teman-teman belajar sirah Nabi, bacalah sirah Nabi sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kan di kamarnya Aisyah. Dan kamarnya Aisyah, ibunda kita, itu nempel dengan Masjid Nabawi. Dan posisi kamarnya itu di sebelah imam. Jadi sejajar dengan posisi imam. Nabi sakit beberapa hari, dan ini hari terakhir Nabi. Hari terakhir Nabi ketika sholat subuh, sholat dipimpin oleh Abu Bakar karena Rasul masih sakit. Dan ketika Abu Bakar ngimamin sholat, Rasulullah tuh membuka tirai kamarnya Aisyah. Ketika lagi sakit, Rasulullah lagi sakit, kemudian agak fresh dikit, agak segar dikit. Orang-orang medis sangat paham dengan ini. Kalau ada orang sakit lama gitu, kemudian tiba-tiba segar, makannya banyak, orang-orang dokter itu mengatakan, ini udah dekat ajalnya. Karena Allah melengkapi semua rezeki yang harusnya dia dapatkan. Nah, Nabi segar pada waktu itu, Nabi singkap tabirnya itu, tabir kamar yang membatasi antara kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi. Dan ketika dilihat itu, semua sahabat yang lagi sholat itu kaget. Kenapa? Karena tabir itu biasa tertutup. Ketika disingkap, semua sahabat lagi sholat, langsung noleh ke kamarnya Nabi. Dan ketika itu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum, dan sampai sahabat ada yang mengatakan bahwa kami mengira Rasul itu akan kembali sehat karena udah sakit beberapa hari. Kami sangat bahagia pada pagi itu, pada subuh itu, karena kami pikir Rasul akan sehat. Dan ketika Rasul tersenyum, ada ulama yang menjelaskan ini, kenapa Rasul tersenyum? Karena Rasul melihat umatnya itu sudah dari umat yang sedikit di Mekah pada waktu tertindas, tersiksa, dan habis-habisan disiksa secara psikis, secara fisik, tiba-tiba di Madinah itu mayoritas umat Islam. Yang sholat berimam dengan Abu Bakar pada hari itu sangat banyak. Quran menggambarkan yu'jibuz zurra. Quran menggambarkan sampai petani itu takjub dengan hasil panennya. Seorang petani takjub dengan hasil dia mulai dari menanam benih, merawatnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Dan ketika berbuah hasil panennya, dia di luar ekspektasi hasilnya itu. Yu'jibuz zurra, kata Quran. Sampai para petani itu takjub dengan hasil panennya. Allah takjub dengan apa yang ada. Karena Rasul itu punya rasa cinta yang sangat tinggi kepada kita umatnya, dan Rasul juga, bagi Rasul, apa yang menyakiti menderita yang menyakiti yang menimpa kita, bagi Rasul itu juga menyakiti menimpa Rasul, sampai seperti itu tuh. Dan kata Allah, lal akhiratu khairun laka minal ula, dan generasi yang terakhir itu di antara tafsirnya adalah lebih baik daripada generasi ini, untuk menjamin bahwa Rasul nggak usah gelisah.
Ulama juga menafsirkan di antara tafsirannya walal akhiratu khairun laka minal ula. Di akhirat nanti itu lebih baik balasnya ketimbang apa yang kita dapatkan di dunia. Kita belajar serius, rajin, kemudian mendapatkan IPK bagus, dapatkan beasiswa, dapat pekerjaan nyaman, mendapatkan penghargaan, bahkan penghormatan dari orang sekitar. Kata Allah, di akhirat itu jauh lebih baik dari di sini. Semua apresiasi yang kita dapatkan di bumi, ini belum apa-apa dibanding nanti Allah berikan di akhirat. Apa yang menimpa kita hari ini di akhirat itu nanti akan lebih baik. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian masuk ayat yang kelima, kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh saufa akan yu'tika rabbuka, Rabbmu akan memberikan terus-terusan sampai fatarda, maka engkau akan ridho. Ulama ada yang mengatakan ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan inti kalimat yang menunjukkan dengan sangat terang betapa tingginya cinta Allah kepada nabinya. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka, dan sungguh Muhammad, ada huruf lam di situ teman-teman. Sebelum saufa ada kata huruf lam tuh. Lam itu menunjukkan taukid, menunjukkan penguatan artinya. Jadi beneran, sungguh. Kata Allah, sungguh Muhammad, Tuhanmu akan memberikan kepada engkau fatarda, maka engkau akan ridho. Allah akan berikan kepada engkau Muhammad sampai pada titik engkau ridho. Itu yang Allah janjikan kepada Muhammad. Pertanyaannya, apa yang Allah berikan? Allah tidak sebutkan. Biasanya kalau memberi itu kan perlu dua objek. Saya beri kamu. Beri kamu apa? Saya beri kamu buku. Berarti kan ada dua objek. Kamu objek pertama, buku objek kedua. Tapi di ayat ini, wala saufa yu'tika, Allah cuma sebutkan satu objek saja. Objek pertamanya engkau Muhammad. Allah akan berikan kepada engkau Muhammad. Objek kedua tidak Allah sebutkan. Open-ended. Ulama mengatakan kenapa objek kedua tidak disebut? Karena semua yang Rasul inginkan untuk dirinya, untuk umat ini, kata Allah, Allah akan berikan itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka engkau akan ridho. Jadi sungguh Allah pasti akan memberikan janjinya itu sampai Nabi Muhammad SAW itu akan ridho dengan semua yang ada. Kenapa? Karena Nabi itu sekali lagi teman-teman, Nabi itu sangat tinggi cintanya kepada kita, sangat tinggi sayangnya kepada kita, dan Nabi itu sampai pada level Nabi mencintai umatnya itu melebihi segala-galanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang menimpa kita menjadi buah pikiran bagi Nabi. Dan Allah hilangkan overthinking itu, kata Allah janjikan kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabbmu akan memberimu apapun itu, maka engkau akan ridho. Kemudian Allah mengatakan masih di ayat ini kata Allah, kata ulama ketika menjelaskan ayat ini, ulama juga menyebutkan bahwa ini bagian dari pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad, bagian dari takdib atau bagaimana Allah mendidik nabinya supaya nabinya itu mengokohkan keyakinannya hanya untuk Allah saja. Sebagaimana Nabi Musa, kan di Quran banyak kisah-kisah, di antara kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel kabur dari kejaran Firaun, dan di belakang dikejar oleh tentara Firaun, sampai berhenti di satu titik. Di depan itu lautan menghampar, dan di belakang tentaranya Firaun. Udah nggak ada solusi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa dengan sangat confidence mengatakan, ikuti saja aku. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan guidance untukku. Ikuti saja aku. Jadi Nabi Musa, seniornya Nabi Muhammad, itu punya level confidence kepada Allah setinggi itu. Dan Allah ingin mendidik Nabi Muhammad untuk punya level confidence tinggi itu, dan Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabb Muhammad akan memberikan kepada engkau maka engkau akan ridho. Untuk kita teman-teman di hari ini kalau kita buka sosial media, kalau kita ngobrol dengan orang-orang, kebanyakan mungkin isinya ngeluh kehidupan sendiri, ngeluh pasar yang sudah yang lagi lesu, ngeluh kerjaan yang nggak selesai-selesai, ngeluh target yang nggak kecapai-capai, ngeluh tesis disertasi yang nggak kelar-kelar, ngeluh ini, ngeluh pemerintah yang rusaknya kayak gitu, ngeluh korupsi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau isi omongan kita keluhan terus, kita melihat dunia ini udah gak ada harapan. Ngapain punya anak? Nanti anak kita semuanya pesimis. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berhenti pesimistis. Islam itu adalah agama yang mengajarkan umat itu selalu optimis. Dan sebagaimana Allah ajarkan nabinya, Allah katakan, la saufa yu'tika rabbuka, sungguh Tuhanmu akan berikan kepadamu. Dan kita punya keyakinan itu. Negeri kita ini, serusak apapun hari ini, suatu saat insya Allah akan baik lagi. Suatu saat akan baik lagi, dan bagaimana caranya? Ada anak-anak muda hari ini harus memulai kebaikan itu. Dari sisi manapun yang dia bisa lakukan. Kalau dia seorang pekerja, mulailah jadi pekerja yang jujur.
Dia seorang PNS, dia adalah PNS yang jujur dan amanah. Kerjakan sebaik mungkin, bukan ala kadarnya saja. Wong saya ala kadar kerjakan dengan saya kerjaan serius, gaji saya sama kok. Gaji di manusia sama, tapi pahala sisi Allah pasti berbeda. Kalau kita seorang mahasiswa, kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Oh, nanti gimana? Wong ilmu saya tinggi juga negara tidak mensupport. Itu nanti nggak tahu. Siapa tahu nanti kalau kita serius, Allah akan pertemukan kita dengan orang yang juga serius. Kalau kita posisi manapun, kerjakan sebaik mungkin. Walasaufa yu'tika rabbuka, dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatarda, sampai pada titik engkau akan ridho dengan itu. Tidak akan hilang kecemasan itu. Dan ini harus didasari, optimisme itu harus didasari dengan keyakinan yang sangat kuat. Optimisme kita harus didasari dengan keyakinan yang sangat kuat. Karena optimis tanpa keyakinan itu cuma angan-angan kosong. Itu cuma motivational message. Dapat motivasi hari ini terus hilang nggak? Optimis itu harus dilandasi, harus didasari dengan keyakinan. Dan keyakinan dalam bahasa Arab adalah iman. Harus dengan iman itu. Dan ini yang dimiliki oleh Rasul SAW. Dan ini juga yang diajarkan Rasul kepada kita para umat. Kemudian Rasul mengatakan di ayat berikutnya, Allah mengatakan di ayat berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah telah mendapati engkau itu yatim tadinya? Fa'awa. Maka Allah jaga engkau, Allah rawat engkau, Allah berikan engkau perlindungan oleh Muhammad. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapati engkau dol. Nah, kata dol ini perlu kita terjemahkan, kembalikan kepada asalnya, teman-teman. Karena kalau salah terjemah ini akan salah artinya. Karena kata dol itu biasanya kita mengartikan dol itu dengan sesat, kesesatan. Karena ada orang berapa waktu lalu, beberapa tahun lalu ada yang menjelaskan ini di internet. Dia jelaskan itu dari kata Nabi Muhammad tuh lo juga pernah sesat loh. Dia dipakai dalil ini, akhirnya habis dibantah dan kita berdebat lagi di internet. Umat Islam tuh kalau berdebat tuh nomor satu. Tapi kalau memperbaiki nggak tahu. Kalau berdebat tuh paling cepat kita hari ini. Tapi kalau memperbaiki, punya proyek, ayo kita asuh anak-anak kita dengan baik. Ayo kita perbaiki generasi berikutnya. Ayo kita punya mahasiswa. Bagaimana caranya mahasiswa itu kita punya akhlak yang bagus, iman yang bagus. Ada. Karena mereka yang berubah negeri ini nanti 15 tahun berikutnya. Kita punya anak-anak didik, saya sendiri anak guru SD, saya ngajar anak-anak SD dan saya ngomong dengan teman-teman guru yang lain. Ini kita mungkin ngajarin ABC kepada anak-anak SD. Kita ngajarin alif bata kepada anak-anak SD. Tapi semua yang kita ajarkan itu, kalau kita ikhlas sama Allah, ilmu itu akan Allah pegang, Allah berikan kepada anak-anak itu, dan Allah berkahi. Anak itu kan akan jadi generasi yang tumbuh besar, mungkin lebih baik dari kita. Dan dia akan mengantarkan kebaikan kepada negeri ini. Jadi nggak ada, Allah berikan kita masalah, dan semua masalah yang Allah berikan kepada kita, selalu ada solusi yang kita bisa mulai. Ada masalah level nasional, kita bisa mulai solusi itu menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga diri kita untuk tidak tergiur dengan maksiat dan sebagainya. Sebab kalau keluarga kita sudah rusak, itu kemana-mana rusak. Kalau keluarga sudah rusak, saya pastikan kemana-mana udah rusak itu. Kalau ada seorang suami atau seorang istri yang melakukan perselingkuhan, dia mengkhianati orang yang seharusnya paling dia percayai, dan orang yang paling banyak meletakkan kepercayaan kepada dia, dia khianati. Bentar lagi itu negara dia khianati. Islam merapikan itu semua. Kalau kita sudah bisa rapikan yang kecil-kecil itu, pada akhirnya negara Indonesia ini hanya kumpulan dari rumah-rumah saja. Kalau rumah-rumahnya sudah kokoh, satu negara ini akan kokoh. Nah, hari ini uh, ada orang menafsirkan, kita kembali ke ayat ini, orang menafsirkan dol itu sebagai kesesatan, sebenarnya bukan itu. Kata dola atau dalal itu adalah secara bahasa maknanya adalah ada orang, dia ingin menuju satu tempat, ketika dia berjalan ke satu tempat, tapi dia belum mulai jalan, dia bingung tempatnya di mana, jalan mana yang harus saya tempuh. Itu maksudnya. Misalnya, saya tinggal di Bandung, dan baru baru 2 tahun kurang saya tinggal di Bandung. Terus di antara Bapak Ibu ada minta, Ustaz, nanti kita ketemuan di mana? Di ITB. ITB mana? ITB saya tahu ada yang di sini. Enggak, yang di Nangor. Wah, saya belum pernah tuh ke Nangor. Oh, terus saya bingung. Itu saya dalam keadaan dol pada waktu itu. Dan Rasul juga pernah dalam keadaan itu. Ketika Rasul lihat permasalahan di Mekah sangat banyak sekali, Rasul tahu ini masalah, ini problem, ini kesalahan. Dan ini harus diperbaiki. Masalahnya, Rasul nggak tahu step mana yang harus saya ambil untuk memperbaiki masalah ini. Dan Allah katakan, wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapati engkau dulu Muhammad dalam keadaan seperti itu, maka Allah berikan guidance, berikan petunjuk untukmu. Apa petunjuknya? Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, dan itulah solusi bagi Nabi Muhammad untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Mekah pada hari itu. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah katakan wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau ail, ail itu dalam keadaan sangat membutuhkan, fa'aghna, maka Allah cukupkan engkau. Kata ail ini ada dua maknanya. Satu, Rasulullah sangat butuh akan petunjuk.
maka Allah berikan kepada beliau Quran sebagai petunjuk Nabi. Rasulullah melihat ada banyak masalah di sekitarnya, dan Rasulullah perlu solusi. Itu dalam keadaan ail. Maka Allah berikan Quran sebagai petunjuk itu. Fa'aghna, maka Allah cukupkan. Kemudian tafsiran yang kedua, wajadaka ailan. Nabi Muhammad bukan saja butuh petunjuk pada waktu itu, tapi Nabi Muhammad juga kekurangan support system. Ketika Nabi dakwah pertama kali, ternyata orang-orang yang tadinya memuji Muhammad Al-Amin, berbalik menjadi membenci Muhammad, memusuhi Muhammad. Dan Nabi kehilangan support sistemnya. Bahkan beberapa dedengkotnya Quraisy itu, di antara mereka ada yang pamannya Nabi, bertemu di garis kakek atau di garis kakek buyut. Mereka pamannya Nabi yang membenci Nabi dan memusuhi Nabi. Dan Nabi kehilangan support system yang luar biasa. Dan Allah katakan bahwa wajadaka ailan, saat itu engkau Muhammad dalam keadaan yang sangat membutuhkan, fa'aghna, maka aku cukupkan engkau. Maka Allah mencukupkan engkau. Dengan apa? Dengan Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan ibunda kita Khadijah. Khadijah pertama memberikan support system yang sangat kuat untuk suaminya Nabi Muhammad SAW secara psikis, karena orang yang menenangkan Nabi pertama kali ketika Nabi terima wahyu dari Allah. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan gugup, ketakutan karena banyak hal, karena beban yang beliau emban itu sangat berat, tugas sangat besar. Juga sebelumnya Rasulullah langsung dipeluk oleh makhluk gaib, nggak tahu dari mana, tiba-tiba Muhammad Iqra, itu segala ketakutan berakumulasi. Nabi pulang dalam keadaan menggigil, dan siapa yang menenangkan beliau? Istri beliau Khadijah. Dan Khadijah tidak saja memberikan support secara moral, psikis, dan lain sebagainya, tapi Khadijah juga memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian Allah katakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak-anak yatim, fala taqhar. Maka janganlah engkau berlaku kasar terhadap mereka. Ini Allah katakan kata amma di awal ini. Fa'ammal yatim, itu menunjukkan kekhususan. Khusus nih untuk anak yatim ini, kata Allah, fala taqhar, jangan berlaku kasar. Ini ada banyak pelajaran di sini. Rasul SAW sebelumnya juga pernah yatim. Rasul pernah melewati fase-fase di mana beliau yatim. Rasul lahir dalam keadaan yatim. Ketika berusia 6 tahun, ibunda beliau meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Ketika berusia 8 tahun, kakek beliau pun juga meninggal. Kakeknya Abdul Muthalib sangat sayang pada cucunya. Tapi ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Akhirnya beliau hidup bersama pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib itu sayang kepada Nabi Muhammad. Masalahnya adalah Abu Thalib itu anaknya banyak dan beliau miskin. Jadi Nabi Muhammad harus rela, harus menjalani hidup itu. Dan Allah katakan wa ammal yatim fala taqhar, ini juga isyarat mungkin. Isyarat dari Allah kepada kita. Di antara kita mungkin dulu tidak ada yang seberuntung hari ini. Mungkin di antara kita, saya dengar kisah banyak sekali dari tokoh-tokoh, itu dari para dokter, para dosen-dosen, para orang-orang yang saya kagumi di lembaga akademisi atau mungkin di tempat kerja atau di tempat saya, di kehidupan saya sehari-hari. Kata orang-orang yang saya kagumi, yang saya lihat di antara mereka hidupnya nyaman hari ini, mereka melihatnya hidup yang sangat berat dulu. Hidup mereka berat loh, tidak jauh dari kata nyaman yang kita lihat mereka nyaman hari ini. Mereka menderita, sekolah SD-nya juga harus jualan goreng lah, itu macam-macam cerita saya dengarkan itu. Dan kata Allah, kalau kita lihat di ayat ini, di akhir Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan Rabb Tuhanmu itu, maka ceritakanlah. Di antara ulama ada mengatakan bahwa jadikanlah kisah perjalanan hidup kita itu sebagai bahan cerita untuk inspirasi bagi orang lain, itu satu. Tapi yang bukan saja inspirasi bagi orang lain, tapi yang kedua juga, kalau kita pernah melewati fase-fase berat seperti itu, dan hari ini Allah nyamankan kita, maka kita sebenarnya juga punya tugas. Ayo kita lihat beberapa junior-junior kita yang melewati fase-fase yang berat juga. Kita mudahkan hidup mereka. Itu maksudnya. Kenapa? Kenapa anak yatim spesifik Allah sebut? Karena Nabi Muhammad juga seorang yatim. Dan ulama mengatakan bahwa untuk umat Islam, setiap kita melihat anak yatim, maka pikirkanlah bahwa Nabi kita dulu berada pada posisi mereka juga. Karena anak yatim ini teman-teman semua, kalau kita lihat, hampir merata. Anak yatim biasanya level nakalnya melebihi anak yang nggak yatim. Dan itu wajar. Kenapa? Karena dia kehilangan setengah dari sumber pendidikannya. Pendidikan anak yatim itu satu pendidikannya, setengah dari bapaknya, setengah dari ibunya. Masalahnya anak-anak ini kehilangan bapaknya, berarti separuh dari pendidikannya pincang. Setengahnya itu hilang. Jadi wajar kalau anak yatim kok banyak nakal, wajar bapaknya nggak ada. Nah, kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun kepada anak yatim itu, maka jangan berlaku kasar. Kata qahara ini, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat akar katanya,
kata qahara ini orang Arab menggunakan kata qahara untuk perlakuan kasar terhadap hal yang lembut. Misal, ada tisu. Tisu itu kan barang yang lembut. Tisu itu kita bisa sampai serat gitu, gampang sekali. Tapi ada orang itu melakukan qahar. Dari kata fala taqhar saja sebenarnya ada pesan di sini bahwa objek kita itu adalah by default dia lembut. Anak yatim itu walaupun perangannya nakal dan lain sebagainya kan banyak orang anak yatim itu. Kata Allah sebenarnya mereka itu adalah orang yang makhluk yang lembut. Kenapa mereka begitu? Karena wajar mereka kehilangan sosok ayahnya di rumah. Allah kan fa'ammal yatima fala taqhar. Allah katakan pada kita bahwa setiap kali kita melihat anak yatim, maka jangan fala taqhar, jangan maka bayangkanlah bahwa Nabi kita yang mulia yang sangat mencintai kita itu punya kesamaan dengan anak yatim. Beliau juga anak yatim itu dulunya. Dan juga tentang anak yatim ini nih, masya Allah. Kalau setiap kita memperhatikan anak yatim, itu artinya kita memperhatikan Indonesia ini ke depan. Kita memperhatikan generasi ke depan. Kenapa? Karena anak yatim itu dia tidak saja kehilangan ayah, tapi dia juga kehilangan support system dalam hidupnya. Dia kehilangan satu sumber dana yang untuk menafkahi hidupnya. Maka ibunya harus pontang-panting bekerja. Ibunya pontang-panting bekerja yang harusnya ibunya nemenin anaknya, akhirnya tersita juga sudah tidak ada pendidikan dari bapaknya, kurang juga pendidikan dari ibunya karena ibunya harus pontang-panting. Maka harusnya kalau dulu anak-anak yatim yang terlantar itu langsung negara yang merawat. Langsung sekolahnya gratis, hidupnya gratis, semuanya digratiskan oleh negara. Sekarang kita nggak usah komplain pada negara, karena komplain pun nggak ada gunanya. Nggak akan merubah apapun. Kalau mau kita jadi presiden, jadi anak kita jadi pinter, cerdas, hebat, kokoh karakternya, jadi dia presiden. Itu baru bisa. Kalau komplain itu habis energi. Tapi apa yang kita bisa lakukan hari ini, kita perhatikan sekitar. Perhatian juga untuk anak-anak yatim. Karena kalau kita memperbaiki anak yatim, semua kebaikan di diri anak yatim itu sampai dia dewasa, itu juga mengalihkan pahala untuk kita. Allah katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Kemudian Allah katakan wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta, maka janganlah engkau hardik dia. Kata sa'ila ada dua maknanya. Satu, dari kata sa'ala, orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu artinya orang yang nggak tahu jawabannya. Yang kedua kata sa'al artinya meminta apa? Meminta sesuatu, mungkin uang, mungkin beras, minta air minum dan lain sebagainya. Kata Allah, wa amma sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang bertanya, maka janganlah kau menghardiknya. Ini masya Allah, ini juga bagian dari konsep pendidikan dalam Islam. Kalau kita baca hadis, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat hadis, pertanyaan sahabat Nabi kepada Nabi itu aneh-aneh, aneh-aneh. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dosen mungkin mendapatkan pertanyaan aneh dari mahasiswa, Rasul mendapatkan jauh pertanyaan lebih konyol dari itu tuh banyak. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti di surga tuh ada kuda nggak? Allah udah jelaskan, di surga itu kullu mimma yashtahun, semua yang kau inginkan di surga itu ada. Ada yang tunjuk nanya, ya Muhammad, nanti di surga ada kuda nggak? Macam-macam pertanyaan sahabat-sahabat tuh dari sahabat Nabi yang di sekitar Nabi, bahkan dari Arab-Arab Badui, itu pertanyaannya aneh-aneh semua. Aneh-aneh semua. Dan Rasul menjawab satu persatu itu. Begitu cara Rasul mengkader umatnya itu. Menjawab satu persatu. Dan Allah kan wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang bertanya, karena orang bertanya itu kadang-kadang begini, saya guru. Mungkin sebagian besar kita juga ada yang guru atau dosen. Dan ketika kita ngajar, bukan anak SD ya, biasanya kalau saya ngajar orang dewasa, saya berkali ngajar mahasiswa ataupun profesional di kantor-kantor itu. Kadang-kadang itu kita terobsesi untuk menyampaikan kepada mereka apa yang kita pikirkan. Harusnya obsesi kita adalah memahami apa yang mereka pikirkan, dan mereka punya masalah. Kebanyakan kita para guru, ini problem saya juga ini. Ada seseorang menyampaikan masalahnya, setahu saya itu nggak masalah besar. Kenapa itu dipertanyakan? Kenapa? Karena saya melihat dari dimensi saya saja. Tapi kalau dari dimensi dia dengan historinya dia, masa lalu yang dia lewati, bagi dia itu masalah besar. Karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita nih semua kita yang guru, coba sudut pandang kita dilihat dari sudut pandang mereka yang bertanya. Itu termasuk dalam makna wa amma sa'ila fala tanhar. Kita pahami kondisi mereka bertanya. Kan ada sahabat misalnya. Ada sahabat datang ke Nabi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ubayi'uka ala salatain. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi saya mau masuk Islam dengan syarat saya cuma bisa sholat 2 kali sehari semalam. Coba itu. Dan ketika orang ini bertanya, orang Arab Badui, orang Arab kampung sana. Artinya dia masuk Islam ataupun nggak masuk Islam, nggak ada prestis Islam tuh, level kemuliaan Islam nggak nambah dengan dia masuk Islam. Kalau level Umar yang masuk Islam, itu muslimin yang di Mekah hari itu sangat bahagia. Tapi kalau orang ini masuk Islam, muslimin udah banyak di Madinah hari itu. Tapi kata Nabi,
silahkan saja. Dan sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kok Rasulullah jelaskan kepada mereka, biarkan dia dulu. Kemudian dia syahadat masuk Islam dulu. Kemudian dia sholat 2 kali sehari semalam. 2 kali saja dia sholat. Tapi kalau dia sudah mencintai sholat itu, kata Nabi, dia akan melakukan sholat 5 kali sehari dan semalam dengan kecintaannya pada Allah. Hari ini, kita di Muslimin hari ini, kita membiasakan membuat orang berislam bukan karena kecintaan kepada Allah, tapi karena tekanan dari lingkungan. Itu bukan pendidikan yang Muslim yang benar. Hari ini contoh misalnya, saya bertanya kepada teman-teman yang mu'alaf. Ada beberapa teman mu'alaf, anak Australia dan sebagainya. Saya tanya, apa hal yang paling sulit ketika antum mu'alaf? Saya punya teman dekat orang Australia. What is the most difficult thing you have experienced when you get converted into Islam? Apa hal yang paling susah, yang paling berat yang kamu rasakan ketika kamu masuk Islam? Dan dia mengatakan, nggak ada ya. Dan dia bilang, kalaupun ada, itu justru bukan dari Islamnya, tapi dari Muslimnya. Ah, maksudnya gimana? Iya, umat Islam itu ketika saya mengatakan syahadat, dia berharap saya tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Kalau saya punya tato, oh kenapa udah syahadat masih bertato? Kalau saya ngerokok, kenapa udah syahadat masih ngerokok? Kalau dia perempuan, saya belum jilbab, kenapa udah syahadat masih dia? Umat Islam sekitar itu berharap saya berislam seperti Islamnya Abu Bakar, yang mereka sendiri nggak berislam seperti itu. Ini ironi kita hari ini. Kita melihat apapun hari ini, yang pertama kritikan. Ada orang baru masuk Islam, yang pertama kita kritikan, ya masuk Islam, tapi kenapa belum pakai hijab? Ya masuk Islam, tapi kenapa jenggotnya dicukur? Ya masuk Islam, tapi kenapa belum sholat ke masjid? Pelan-pelan bro, ini orang baru pindah dari menyembah batu menjadi menyembah Allah. Dan kita semua berharap bahwa dia beriman sebagaimana imannya Abu Bakar, yang kita sendiri nggak kayak begitu. Allah katakan wa amma sa'ila fala tanhar. Jadi untuk menghadapi orang bertanya, kadang-kadang kita perlu melihat dari perspektif mereka yang bertanya. Itu termasuk dalam kalimat wa amma sa'ila fala tanhar. Yang kedua adalah sa'il itu bukan saja bertanya tentang ketidaktahuan, sa'il juga orang bertanya tentang orang yang meminta sesuatu. Orang minta sesuatu, kalau kita nggak bisa berikan, ya jangan dimarahin. Penting kita tahu Bapak Ibu semua bahwa poin dari sedekah dalam Islam itu bukan memberikan. Kata sedekah itu artinya bukan pemberian. Kata sodaqah itu artinya bukti. Sodaqatu burhan, kata Nabi, sedekah itu adalah burhan, adalah bukti. Artinya sedekah itu secara bahasa artinya bukan pemberian. Dan Allah pilihkan kata sedekah dalam Quran. Sementara ada kosakata lain dalam bahasa Arab yang bisa berarti pemberian. Al-hadiyah, al-ihda itu pemberian. Al-i'ta itu pemberian. Al-ataya itu pemberian. Al-ita itu pemberian. Tapi Allah nggak pilihkan kata ini dalam Quran. Allah pilih kata sedekah. Kenapa? Allah ingin jadikan pemberian kita itu sebagai bukti keimanan kita. Karena poin dari sedekah dalam Islam itu bukan sedekah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa amalan yang paling Allah cintai? Kalau kita berpikir, amalan yang paling Allah cintai adalah berdoa kepada Allah atau melakukan qiyamul lail, melakukan baca Quran. Kita pikir itu. Rasul nggak menjawab itu. Kata Rasul, kita pikir amal yang paling Allah cintai kan hubungan saya sama Allah nih. Tapi ketika seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling Allah cintai? Kata Rasul, idkhalus surur fi qulubi akhikum muslim atau idkhalus surur fi qulubin nas fi ma'anahu. Kata Nabi, amalan yang paling Allah cintai itu nggak ada hubungannya sama Allah kelihatannya. Apa itu? Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Itu amalan yang paling Allah cintai. Itu rahmannya Allah, cintanya Allah kepada kita adalah kalau kita mencintai Allah, kita sayangi hambanya Allah. Itu pembuktian kita. Dan Rasul mengatakan memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Dan bagaimana cara menyelipkan kebahagiaan kepada hati orang lain? Paling gampangnya orang kasih duit bahagia. Nggak ada orang yang nggak bahagia kasih duit. Atau sedekah itu menjadi istimewa karena kita membahagiakan orang lain. Tapi kalau kita ngasih, kemudian orang tersakiti, makanya jangan malas, makanya kerja yang benar nih, duit nih. Dia tersakiti, dia tersinggung, dia merasa rendah setelah itu. Kata Quran, kamu nggak dapat tujuan dari sedekah itu. Tujuan sedekah itu sebenarnya bukan memberikan, tapi memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain. Karena itu ketika kita nggak bisa memberikan apapun pada orang lain, ucapan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang baik dan minta maaf pun itu sudah cukup sebagai sedekah. Wah, Pak, pinjam duit dulu 100. Wah, Kang, mohon maaf ya, Kang, saya juga nggak ada duit ini lagi susah juga sekarang. Ada duit cuman kepake juga buat malam ini. Itu ucapan yang baik itu justru lebih baik daripada sedekah ini 100.000. Makanya begini-gini. Lebih baik daripada sedekah yang menyakiti perasaan orang lain. Dan Quran mengatakan wa amma sa'ila fala tanhar. Kata tanhar, teman-teman. Kata nahar ini
bahasa Arabnya sungai. Karena dia nahara itu artinya dia menghanyutkan. Menghanyutkan artinya apa? Sungai itu ketika ada barang apapun masuk sama sungai langsung dihanyutkan, dibawa sama dia, tiba-tiba hilang, nggak dibahas. Nah, Allah gunakan uh, ilustrasi itu untuk kepada orang yang bertanya kepada kita. Orang yang bertanya atau minta kepada kita, jangan bikin mereka seolah-olah mereka itu dicelupkan pada sungai dan nggak dianggap. Al-Quran bilang satu, dan adapun orang-orang yang bertanya, fala tanhar, jangan bikin uh, kredibilitas mereka itu menjadi tidak dianggap. Jangan bikin mereka itu menjadi tidak signifikan di mata kita. Jangan seperti itu kata Allah. Jadi kata Allah wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun siapapun yang bertanya ataupun siapapun yang minta, baik kita bisa menjawab ataupun tidak bisa menjawab, baik kita bisa memberikan permintaannya ataupun tidak bisa memenuhi apa yang dia minta, fala tanhar. Maka jangan pernah menganggap dia sebagai orang yang sosok yang tidak signifikan. Ini didikan yang Allah berikan kepada nabinya dan ini pula yang diajarkan oleh nabinya. Sampai ada salah satu tokoh di Quraisy itu dan tokoh itu tokoh besar Mekah yang sangat benci Nabi. Tapi ketika setelah Fathul Makkah terjadi beberapa peperangan yang sebagian harta itu sama Nabi diberikan kepada dia dan jumlahnya sangat besar. Dan akhirnya dia masuk Islam. Dan dia mengatakan Muhammad itu sangat dermawan sampai pada level Muhammad itu memberikan kepada saya barang-barang yang saya cemas apakah Muhammad ini akan miskin setelah memberikan saya ini. Akhirnya dia masuk Islam. Kita nggak pernah tahu jawaban yang kita berikan, bantuan yang kita berikan, entah sejauh mana mengantarkan orang pada hidayah. Dan Allah katakan wa amma sa'ila fala tanhar dan terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini juga sedikit tricky ayat ini dalam memahaminya. Banyak orang memahami ayat ini membicarakan semua nikmat, akhirnya dia oversharing. Semua apa yang dia dapat itu di overshare di internet dan sebagainya, kemudian berdalih dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kan nikmat dari Allah maka ceritakanlah. Oh, alhamdulillah saya pinter cerita itu semua sampai orang bosan dengar cerita dia. Itu dan dia berdalih dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan itu sebenarnya. Ulama mendiskusikan ayat ini dalam tafsir. Kata ulama, ayat ini terletak di antara dua hal. Satu, ayat ini kalau salah dipahami akan memunculkan rasa jumawa, rasa kayak saya doang yang paling pintar, kayak saya doang yang paling jago dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, di lain pihak di sisi lain, salah memahami ayat ini itu akan membuat kita ketika menyampaikan apa yang kita miliki, membuat orang yang mendengarkan kita merasa kerdil, merasa tidak seberuntung kita, merasa oh dia jauh dari nikmat Allah dan sebagainya. Ini dampaknya kalau kita salah memahami ayat ini. Tapi bagaimana cara yang benar memahami ayat ini? Dengan memahami satu surat ini seperti. Satu surat ini seperti apa? Allah gambarkan nabinya. Nabi itu melewati banyak penderitaan itu, yatim, kemudian terlantar, yatim, kemudian dal, kemudian bingung bertanya apa perlu solusi tapi tidak dapat solusi. Kemudian Nabi juga kesulitan dalam support sistemnya, juga kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya. Maka Allah berikan solusi pada dia. Ini yang banyak orang-orang tua kita lakukan. Tapi dalam kadar yang cukup. Orang tua kita lakukan kadang-kadang dan hari ini juga kita baca buku-buku psikologi perkembangan hari ini buku-buku psikologi populer hari ini. Misalnya kayak apa ya buku-buku uh, Atomic Habits lah misalnya James Clear itu isi bukunya itu kisah-kisah aja semuanya, kisah orang saja. Saya terakhir baca itu buku tentang Psychology of Money Morgan Housel. Itu isinya juga rata-rata kisah-kisah orang-orang semuanya. Nah, ini termasuk bagian dari bini'mati rabbika fahaddits. Tujuannya bukan untuk menunjukkan saya itu hebat, atau juga bukan untuk membuat orang lain merasa tertekan atau merasa kurang seberuntung saya, tapi untuk memberikan inspirasi kepada orang itu. Dan Quran penuh dengan kisah-kisah tersebut. Quran penuh dengan kisah ujian. Di dalam Quran itu penuh dengan kisah ujian. Hari ini di antara kita ada menghadapi ujian keluarga yang sangat berat misalnya. Di Quran banyak tokoh-tokoh mulia itu ujian keluarganya berat. Nabi Ibrahim punya bapak nyembah patung. Bahkan bapaknya bikin patung. Nabi Nuh punya anak ingkar pada bapaknya. Nabi Lut punya istri berkhianat pada suaminya. Asiyah binti Muzahim Asiyah yang sangat solihah itu punya suami kayak Firaun. Bukan kayak Firaun, suaminya Firaun. Nabi Muhammad SAW juga punya paman yang sangat mensupport beliau, tapi pamannya nggak masuk Islam. Jadi kita jangan merasa playing victim hari ini. Dengan adanya kisah-kisah itu, rasa playing victim itu harusnya hilang. Hari ini orang playing victim itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu divalidasi dengan psikolog-psikolog populer yang sosial media hari ini. Jadi orang playing victim,
dan playing victimnya divalidasi oleh beberapa influencer sosial medianya yang mereka nggak paham psikologi juga, kemudian memvalidasi perasaan itu. Akhirnya orang ini hidupnya penuh dengan stres dan drama. Dikit-dikit drama, dikit-dikit stres, dikit-dikit playing victim. Kenapa? Karena dari dalam diri dia playing victim, dari luar ada yang memvalidasi dia. Akhirnya berantakan ya. Harusnya yang kita lakukan sebaliknya. Ada orang menderita, ya kita baca inspirasi. Ada orang jauh menderita dari kita. Oh, ada orang harus saya jauh sekali, saya terlalu banyak bikin dosa maksiat. Oh, ada orang yang bikin dosa dan maksiat lebih parah dari kita. Ada. Dalam hadis Rasul sebutkan itu. Dia orang yang terakhir masuk surga. Semua orang yang pernah yang beriman masuk surga, dan semua orang beriman bikin dosa masuk neraka dulu, kemudian dimasukkan dalam surga, dan tinggal satu-satunya dia saja tuh yang terakhir masuk surga. Allah kisahkan tentang itu tuh. Jadi ada banyak inspirasi kisah yang kita bisa ceritakan untuk menginspirasi orang lain itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka kisahkanlah, dengan syarat dua hal. Satu, jangan sampai itu menjadi kesombongan diri kita, cuman kita yang bisa nilai. Dan kita juga nggak bisa nilai orang lain. Kita jujur aja sama Allah, jangan sampai itu untuk jadi pamer diri saja, terutama di dunia yang informasi serba cepat hari ini. Dan yang kedua, jangan sampai kisah itu kita ceritakan hanya untuk membuat orang lain merasa lebih rendah dari kita. Itu tidak termasuk dalam amma bini amati rabbika fahaddith. Demikian Bapak Ibu semuanya, tadabbur singkat kita terkait surat Ad-Duha. Semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan bisa menambah guidance, panduan bagi kehidupan kita, karena hakikatnya Quran adalah panduan untuk kita. Quran itu kalau dibaca saja, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat di hari itu, kata Nabi Muhammad, kalian tidak lihat tuh ahli kitab. Mereka kurang baca apa dengan Quran, dengan kitab mereka. Orang Yahudi itu lebih dekat dengan kitab mereka bahkan ketimbang kita hari ini. Orang Yahudi itu, atau mereka disebut ahli kitab. Membaca Quran itu penting dan dapat pahala. Tapi kalau kita cukupkan dengan membaca saja, itu Quran belum sampai pada tujuan intinya menjadikan petunjuk bagi kita. Maka semoga Allah jadikan Quran ini petunjuk bagi kita, dan Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkan dalam hidup kita, dan juga mewariskan ke generasi berikutnya. Demikian Allah a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Banyak sekali ya wawasan yang bisa kita ambil dari yang telah disampaikan tadi. Tadabbur Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Di bagian akhir kita mungkin bisa ambil satu kata dari banyak sekali yang tadi disampaikan, yaitu kita harus tetap optimis. Ketika kita menjalani kehidupan ini mungkin banyak sekali hambatan, rintangan, satu dengan yang lain mungkin beda-beda. Tapi yakinlah Allah senantiasa bersama kita, dan ingatlah bahwa akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Mudah-mudahan ya kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, ya bukan alang kadarnya, dengan orientasi akhirat. Insya Allah akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa optimalkan. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Baik, Kita lanjutkan mungkin bagi para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Fitrian, bisa langsung mengaktifkan mic-nya, kemudian langsung bertanya. Silakan. Ada Bapak Ibu? Eh, saya Pak. Ya, silakan. Mas Reza Pratama, para Marta. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih banyak materinya. Eh, yang jadi ya dulu juga kan apa ya? Ada pertanyaan gitu maksudnya mentadaburi gitu ya, maksudnya memaknai apa yang kita pelajari di Al-Quran itu ada ketakutan juga gitu dulu. Kenapa? Karena itu tadi saya tuh cuman modalnya itu baca literal aja gitu, makna literal gitu. Tapi kan makin kesini makin kesini makin tahu gitu bahwa nggak boleh sembarangan juga kan nafsirin gitu. Tapi pas tadi Pak Ustadz bilang bahwa itu bisa ditadaburi dan dimaknai bahkan sampai pada Al-Quran itu jadi guidance itu adalah dengan baca upaya kita gitu ya, eh, beli tafsir tafsir yang memang ulama gitu ya, atau buku-buku tafsir itu. Jadi kita tidak berangkat dari bikin pemaknaan sendiri gitu dari teks Al-Quran yang kita baca cuman secara literal gitu dari terjemahan Al-Quran gitu. Eh, apakah eh, cara itu juga sudah cukup baik gitu? Maksudnya apakah yang yang dialihkan dalam tadabbur Al-Quran supaya itu jadi guidance itu
dengan beli beberapa buku, mungkin ya di toko buku-buku kayak Gramedia juga kan ada gitu ya, tafsir-tafsir gitu. Apakah itu juga sudah cukup baik gitu untuk diri sendiri aja dulu sendiri sama sama keluarga gitu. Apakah itu juga sudah cukup baik atau enggak gitu? Karena kalau saya dengar-dengar dari Gus Bah gitu, menjadi penafsir Al-Quran juga itu berat syaratnya gitu. Banyak banyak stepnya dan nggak bisa lah orang ya seperti saya biasa gini nggak, tapi untuk bekal keseharian aja gitu. Lewat tafsiran aja itu bisa kan gitu atau gimana gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Ya, Eh, mungkin Langsung saya Mas. jawab. Baik, baik. Baik, Pak. Eh, ada tafsir, ada tadabbur sebenarnya. Tafsir itu memang perlu pre-requirement yang sangat banyak. Bahkan eh, hari ini tuh penafsir Quran itu sebenarnya sedikit sekali. Saya nggak bisa, kita cuma nggak bisa menafsirkan Quran karena minimal dia punya pemahaman bahasa yang sangat kuat, bukan saja bahasa Arab tapi nahu, badi, balaghah, ma'ani, semua sastra-sastra Arab tuh dia bisa memahami. Nggak cuma itu, dia bisa paham fikih, usul fikih itu banyak sekali. Dia juga hafal Quran. Tapi tadabbur, tadabbur ini memang perintah Allah untuk seluruh umat manusia. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, tidakkah mereka mentadabburi Quran atau di hati mereka itu terkunci? Dengan kata lain, supaya hati kita tidak terkunci, maka kita harus tadabbur Quran. Dengan kata lain, Quran yang kita tadabburi itu buat hati kita yang terkunci ini. Itu artinya Quran ini dihadirkan buat kita semua. Ibnu Abbas menyebutkan, Quran ini ada empat level Quran, empat level pemahaman Quran. Level satu, pemahaman Quran yang bisa dipahami oleh semua orang. Misal, saya bilang Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahnya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu perlu perlu intelektual tertentu nggak memahami Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Nggak perlu intelektual tertentu. Semua orang bisa paham. Anak SD itu juga Allah sayang kok sama kita nak. Itu juga bisa paham itu. Kata Ibnu Abbas, ada pemahaman Quran yang semua orang bisa memahami. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ada orang yang memahami Quran yang bisa memahami itu orang-orang Arab yang kelas menengah ke atasnya yang pemahaman bahasanya. Ada kalimat-kalimat misalnya sanasimuhu alal khurtum. Wah, kita nggak tahu tuh, saya nggak tahu artinya apa itu. Nah, itu yang kedua. Atau apa? Yang kedua itu bukan. Yang kedua itu yang ketiga. Yang kedua itulah yang memahami itu orang-orang Arab rata-rata paham semua. Orang Arab rata-rata paham semua. Misalnya dalam surat Yusuf ada kalimat sayyarah. Sayyarah itu dalam bahasa Arab hari ini artinya mobil. Tapi orang Arab tahu kalau itu bukan mobil. Jadi ini masih kalau kita anak-anak pesantren bisa memahami itu. Ini anak pesantren masuk kelompok kedua nih. Kalau kelompok pertama semua umat, semua orang, bahkan orang non Muslim pun kalau dia buka Quran nggak paham ayat yang dibaca terjemahan dia pun bisa paham. Dia pun bisa paham itu. Yang kedua orang-orang yang punya basic bahasa Arab bisa memahami itu. Itu ayat Quran. Kemudian yang ketiga orang-orang yang punya ilmu yang mendalam tentang Quran. Ini baru para ulama, para ahli fikih, para ahli tafsir itu yang ketiga itu. Dan itu berlaku untuk ayat-ayat yang memang ribet dan ayatnya sedikit. Yang keempat, itu nggak ada yang paham kecuali Allah. Apa di antara ayatnya? Alif Lam Mim. Ulama mencoba menjelaskan itu dalam tafsir banyak ulama menjelaskan itu Alif Lam Ra, Yasin dan sebagainya. Tapi di ujungnya pasti ulama mengatakan cuma Allah yang tahu maknanya. Nah, kata Imam Ibnu Abbas, dari empat ini dari level paling banyak memahaminya gini ya berarti. Ini paling banyak piramida terbalik nih. Ini paling banyak mahamin, semua orang memahami ini. Yang kedua, orang yang punya basic bahasa Arab bisa paham. Yang ketiga, para ulamanya. Keempat, cuma Allah yang tahu. Nah, dari empat ini, kata Ibnu Abbas, Quran itu sebagian besarnya adalah dua kelompok pertama. Quran itu sebagian besarnya dua kelompok pertama. Artinya Quran itu memang didesain untuk bisa dipahami oleh siapapun. Itu bisa dipahami oleh siapapun. Dan juga misalnya di ayat Ramadan yang tadi saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Kalau Quran itu hanya bisa ditadaburi atau dikaji oleh orang-orang tertentu saja, artinya hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia itu nggak berlaku. Hari ini ada 6 atau 7 miliar penduduk di planet bumi hari ini. Dari 7 miliar itu, cuma seperlima atau seperempat yang muslim. Dan dari seperempat yang muslim sekitar 2 miliar itu, 2 miliar muslim itu teman-teman. Berapa yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya? Nah, hudan linas ini menunjukkan bahwa peluang Quran bisa dipelajari oleh manusia manapun itu sangat tinggi, sangat besar. Dan Allah nabinya mengajak kita semua harus dekat dengan Quran. Bagaimana caranya? Pertama ya baca Quran. Kalau nggak paham bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Nah, itu step-stepnya. Nggak paham terjemahannya, kemudian baca tafsirnya.
Nah, tapi gimana nanti kalau saya salah paham? Nah, ini pertanyaan saya juga pernah saya sampaikan ke guru saya. Ya Syekh, Ustaz, kita mentadabbur Quran di sana. Tapi bagaimana Ustaz kalau ternyata saya salah tadabbur? Kalimat Ustaz saya itu unik. Dia bilang, lebih baik antum tersesat di jalan yang lurus ketimbang lurus di jalan yang sesat. Ya, tapi kalimat beliau agak agak tegas karena saya udah belajar Quran cukup lama dan beliau marah ke saya. Antum berpikir antum tersesat ketika baca Quran. Wah, baru ini Quran yang sampai ini kalamnya Allah dan Allah yang menjaga ini. Dan ketika saya baca ini saya berpikir tersesat. Kadang-kadang ini perangkap dari iblis supaya kita nggak minat dengan Quran. Akhirnya kita takut tersesat, saya nggak mau belajar Quran. Nggak, baca saja dulu, pelajari saja dulu. Berapa banyak orang dapat hidayah di daerah minoritas Muslim, dia cuma ketemu Quran doang. Dia pelajari itu akhirnya dia masuk Islam. Dia nggak ketemu orang belas sama sekali. Dan itu bisa membuat dia pindah keyakinan dari keyakinan sebelumnya kepada keyakinan Islam gara-gara membaca Quran saja. Itu bagaimana? Tapi kita penting tahu, Islam itu mengajak kita untuk tidak settle di satu posisi. Islam itu never settle, nggak pernah nyaman di satu posisi. Kita tuh pasti itu manusia tuh pasti punya keinginan untuk terus improve. Itu sifat manusia. Manusia itu identik dengan dinamis dan improvement. Kalau orang berhenti berimprove, berhenti jadi manusia. Selalu seperti itu. Dan Allah mengatakan dan di Islam itu kata Islam sendiri Bapak Ibu, dia kata salib sin lam dan mim itu sebentar Pak ya. Maaf teman-teman, barusan ada paket. Nah, Islam itu sendiri dari kata sin lam dan mim, kata sulam dalam bahasa Arab itu artinya tangga. Jadi memang Islam itu ngajak kita untuk step. Kata kita ngaji ini selalu ada awal tapi nggak akan pernah ada akhir. Nah, ketika kita mulai ngaji ya kita mulai dengan kemampuan kita saja, baca dulu, kemudian kita nggak paham baca tafsirnya, baca terjemahan tafsirnya, kemudian dan kalau kita serius dan jujur sama Allah, Allah juga akan mudahkan mempertemukan kita dengan orang yang punya hobi yang sama. Bahkan lebih dari itu Allah juga akan mudahkan kita bertemu dengan orang yang bisa menjadi guru kita di Quran. Tugas kita mulai saja dulu, baca saja dulu. Dan ketika kita tadabbur itu simple. Aturan tadabbur cuma satu disebut dalam Quran. Kata Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu dari selain Allah, dia akan mendapatkan banyak sekali perbedaan, banyak sekali kontradiksi dalam ayat-ayat Quran itu. Nah, tadabbur kita itu selagi tidak ada kontradiksi dengan ayat lainnya atau dengan hadis Nabi, maka tadabbur kita berada di jalan yang lurus. Simple itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika kita baca ayat, wah ini kontradiktif nih. Kayak tadi saya baca ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau mau menceritakan nikmat Tuhanmu bukankah jadi oversharing nih? Sementara oversharing itu apa menceritakan semua hal kebaikan itu di hadis Nabi juga disebutkan. Kata Nabi, sembunyikanlah. Kata Nabi, gapailah kesuksesan itu dengan menyembunyikannya. Itu kata Nabi. Kejarlah kesuksesan itu dengan menyembunyikan kebaikan. Kenapa? Karena untuk setiap kebaikan akan selalu ada orang yang hasad. Dan hasad orang lain kepada kita itu akan merusak dia dan merusak kita juga. Jadi caranya ada achievement yang kita kejar, simpan aja dulu, nggak usah dipublish dulu. Tapi ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Bagaimana cara kita memahami ini kan kontradiktif. Dengan kita gali ini. Saya gali ini sampai saya dapat kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh tabi'in. Kata tabi'in kan generasi setelah sahabat. Generasi ini nggak ketemu dengan Nabi. Kalau sahabat ketemu dengan Nabi. Nah, tabi'in ini nanya, wahai Ali bin Abi Thalib, coba tolong berikan deskripsi gambaran tentang para sahabat. Sama Ali disebutkanlah semua kebaikan para generasi sahabat itu. Oke, kami tahu dengan semua keunggulan, kebaikan, kehebatan para sahabat itu. Sekarang saya pengen tanya, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib sendiri? Kata Ali, saya nggak mau. Kalau tanya saya nggak penting, nggak usah dibahas, kata Ali. Terus kata tabi'in ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kan Allah bilang, dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau Ali, maka ceritakanlah. Maka Ali sebutkan beberapa kebaikan yang dia miliki. Tapi kebaikan yang disampaikan Ali itu kebaikan yang menginspirasi orang lain. Kata Ali di antaranya apa? Idza su'iltu a'ta. Aku itu orang yang setiap kali ada yang minta kepadaku, aku pasti berikhtiar untuk memberikannya, semampu yang bisa aku lakukan. Sekalipun Ali itu sebagian besar hidupnya zuhud dan miskin. Tapi beliau punya mentalitas setiap orang minta pasti aku akan beri. Jadi Ali membahas nikmat Tuhannya itu pada kadar yang cukup jadi inspirasi bagi orang lain, tapi tidak jadi keangkuhan bagi dirinya atau tidak buat orang lain minder. Nah, dengan itu kita bisa, oh berarti tadabbur ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Dia satu jalan nih. Nah, poin kita adalah teman-teman semua, satu adalah
tetaplah dekat dengan Quran. Bukti bahwa Quran sudah nyampe di tangan kita hari ini, bahkan setiap hari ini banyak infak Quran luar biasa, tapi Quran yang nganggur semua di masjid, gak ada yang baca, itu kan kasihan sekali. Ayo kita kembalikan anak-anak muda itu baca Quran lagi, dekat lagi sama Quran. Karena di sisi lain juga, di sisi lain dalam diri kita dibisiki sama setan, jangan, kamu nggak paham Quran, kamu terlalu banyak dosa, nggak akan bisa paham. Di sisi lain orang lain juga mengatakan, jangan sembarang baca Quran, kalau nggak sama saya belajar baca Quran kamu pasti sesat. Jadi udah ngumpul itu, plus ditambah lagi dengan kita memang malas juga aslinya. Jadi kemalasan kita dibungkus dengan alasan syar'i kelihatannya itu. Enggak. Ayo kita kembalikan anak-anak muda ini pada Quran. Kita nggak pernah tahu, karena ketika Allah yang membimbing dia dengan Quran, mungkin inspirasi yang dia baca dalam ayat itu akan merubah hidupnya. Merubah hidupnya 180 derajat, dari tadinya luntang-lantung menjadi punya visi dan lain sebagainya. Itu lewat Quran ini. Dan tugas kita satu, mulai saja dulu. Yang kedua, saya yakin ketika kita mulai dan jujur sama Allah, Allah akan berikan jalan-jalan. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang sungguh-sungguh pada kami, kata Allah, kami akan berikan dia, pasti kami berikan petunjuk kepada subulan, kepada banyak pilihan jalan-jalan. Bukan satu jalan, tapi banyak opsi Allah berikan. Tugas kita mulai saja dan jujur sama Allah. Yang ketiga juga adalah ketika tadabbur di awal ini penting juga bagi anak-anak muda yang bergiat di sosial media. Kita nggak perlu juga langsung mempublish apa yang kita baru tadabburi kemarin. Karena bisa jadi ada ayat yang kontroversi dengan hasil tadabbur kita. Cukup kita baca ayat itu dengan diri kita. Kita adalah orang yang paling berhak mendapatkan kenikmatan Quran sebelum orang lain. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman influencer cukup banyak, saya sampaikan hal yang sama. Jangan sampai antum mendapat, oh ini ayatnya bagus, harus kita share. Enggak, coba amalin dulu. Akhirnya kita dapat ayat bagus, dapat hadis bagus, hanya untuk obsesi kita untuk sharing ke orang lain. Kita lupa dengan diri sendiri. Ulama mengatakan kita, nahnu ahakun nas. Kita itu orang yang paling berhak untuk mengamalkan, menikmati kebaikan yang kita dapatkan dulu. Kalau kita jalani nanti orang melihat kehidupan kita, orang akan berkaca sendiri tanpa kita harus publish it. Bukannya salah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kadang-kadang kita tadabur, kemudian langsung kita post di sosial media, nggak di cross check dulu, nggak di double check, triple check dulu, tiba-tiba ternyata pas di publish, ternyata berbahaya. Terakhir itu saya sempat baca itu di salah satu, di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan salah satu ayat, disebutkan kalimat salah satu tabi'in, ulama itu mengatakan bahwa kahwah itu adalah minumannya para orang-orang munafik. Orang munafik minum kahwah. Dan maka dibikin tuh, saya baca sampai ke HP saya itu postingannya itu terus kopi, kahwa kan definisi hari kopi itu minumannya orang munafik. Yang ngomong itu bicara di abad ketiga Hijriah. Muslimin menemukan kahwa, kopi itu di abad ke-6 Hijriah, ada selisih 300 tahun. Nah, kahwa itu sebelum ada kopi itu ditemukan oleh muslimin di abad 6 atau abad 5 Hijriah di daerah Habasyah, di daerah apa? Di Habasyah, itu di bagian bawah Yaman ini. Nah, di Ethiopia itu ditemukan abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah. Baru muslimin di hari itu menamakan dengan kahwa. Sebelumnya kata kahwa sudah ada juga, tapi digunakan untuk khamar. Karena itu nanti di sejarah kopi itu ulama berdebat panjang. Setiap kopi masuk ke Hijaz, masuk ke Mekah Madinah, ulama berdebat panjang, halal atau haram. Masuk ke Mesir, debat panjang lagi, halal atau haram. Kopi sampai ke Baghdad, debat panjang, halal atau haram. Itu perdebatan. Kenapa? Karena kopi punya sifat yang mirip dengan khamar. Khamar itu kalau diminum, kata orang yang udah minum, itu hilang rasa laparnya. Saya kalau minum kopi, rasa lapar saya hilang. Saya tanya ke beberapa teman yang dokter, dia bilang, iya, kopi itu, zat yang ada dalam kopi itu mengacak metabolisme tubuh kita, sehingga kita yang tadinya lapar hilang rasa lapar. Tapi ketika kafeinnya sudah nggak kicking in lagi, udah nggak beraksi lagi, itu langsung lapar banget. Nah, karena sifat yang mirip itulah dinamakan oleh kahwa. Kahwa itu akha. Akha itu dia menaklukkan apa yang ada di perut kita, kopi itu. Dia melakukan apa yang ada di perut kita, kopi itu. Karena itu kata kahwa. Nah, ada orang baca ini, dia baca ayat ini dan baca tafsirnya, kemudian dia posting sosial media. Dalam tafsir betul, saya baca tafsir Ibnu Katsir, saya cek sendiri ke tafsirnya ada, bahwa di situ Ibnu Katsir mengatakan, ada ulama tabi'in mengatakan bahwa kopi itu adalah minumannya orang-orang kafir dan munafik. Disebut itu. Dan diposting sosial media, menyebar kemana? Oh, masyarakat jadi rame. Padahal saya baca kitab, ada sejarah kopi dan makha, Tariqus Tsaqafi fil Qahwa wal Maqahi judulnya, sejarah kopi dan kafe yang ada dalam Islam. Itu di awal kitab disebut bahwa kopi itu syurbul ulama'i wal adibai, minumannya para ulama, para saintis dan para sastrawan, kopi itu. Sekarang ada orang muncul gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu terobsesi untuk mempublish apapun yang dia punya.
Kalau kita punya sesuatu ya nikmati dulu, pelajari dulu. Kalau udah dinikmati, dipelajari sudah matang, mau dipublish ya monggo dipublish. Itu yang penting. Kalau tadabbur itu ya mulai saja dulu, karena tujuan Quran ini turun adalah supaya Quran ini turun dekat dengan semua manusia. Hudan linnas, yang namanya kita manusia, mau soleh ataupun gak soleh, kita termasuk dalam kata anas yang disebutkan dalam Quran sebagai hudan linnas. Quran petunjuk bagi umat manusia. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Allah, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Jadi ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang ditulis di kolom chat, tapi sepertinya tadi sudah dijawab Ustaz terkait dengan men-share nikmat di sosial media gitu ya. Tapi sepertinya sudah langsung dijawab. Sepertinya karena waktunya sudah pukul 14.47 Ustaz, kita cukupkan insya Allah Ustaz ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di tanggal 15 dan 16 Mei. Kami berharap teman-teman yang hari ini hadir bisa ikut kembali di tanggal tersebut dengan tadabbur Quran Surat Al-Insyirah dan satu lagi Quran Surat Al-Qadr. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Fitrian yang telah menyampaikan materi tadi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya ya dan tetap istiqomah tentunya. Selanjutnya mungkin eh, saya serahkan ke Bu Daya ya yang akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan KMD eh, yang akan dilaksanakan. Silakan Bu Daya. Jazakumullah Kan khairan Ustaz. saya izin pamit dulu ya teman-teman semua. Ya Ustaz. Makasih Mohon Ustaz. maaf kalau ada salah dan kurangnya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Mohon Amin saling amin doa. insyaallah sangat bermanfaat. Sampai Pamit. ketemu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jazakillah khair. Pak Priyo, ini langsung saya sambung, Pak. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Daya. Ya, ya. Terima kasih, Pak Priyo, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya Nuridatul Alami, Bapak Ibu perwakilan dari eh, tim program sosial dari Komunitas Mahasiswa Doktor ITB. Mohon izin untuk menampilkan slide berkaitan dengan program sosial kita. Apakah sudah apakah sudah tampil di screen Bapak Ibu sekalian? Sudah Sudah, Bu Bu. Daya Ya, sudah. baik. Jadi Bapak Ibu, selama bulan suci Ramadan ini kita ada agenda ya atau ada program sosial dari komunitas mahasiswa doktor atau KMD bekerja sama dengan Indonesia Berbagi, Yayasan Indonesia Berbagi. Jadi program ini Bapak Ibu sebagaimana dilatar belakangi bahwa kita pahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan ini di mana dalam setiap amal solih kita, dalam ibadah kita, di pahalanya dilipat gandakan ya oleh Allah. Adapun juga bulan ini merupakan bulan di mana kita bisa memiliki banyak kesempatan ya untuk meningkatkan solidaritas kita berbagi kepada sesama demi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis ya dan juga telah ada dalam firman eh, Quran ya, firman Allah ya dalam juga Al-Quran juga. Jadi salah satu yang dituliskan di sini adalah barang siapa memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti yang berpuasa tersebut ya. Demikian juga Bapak Ibu banyak sekali hadis-hadis ya yang meriwayatkan berkaitan dengan sedekah ini. Di antaranya dalam berkaitan dengan sedekah subuh seperti itu. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Jadi Bapak Ibu mungkin dari kita ada kelapangan rezeki mangga kami dari KMD bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Berbagi akan membantu dalam hal penyaluran zakat infak maupun sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Dan adapun paket-paket ya yang bisa kita ikuti di sini diantaranya adalah ada eh, program atau paket untuk berbagi takjil, iftar, sahur, kemudian berbagi Al-Quran, alat sholat, berbagi bingkisan yatim, lebaran, dakwah pelosok, kemudian sedekah, infak, zakat fitrah, mal, dan juga fidyah. Caranya adalah Bapak Ibu yang berlapang atau berkesempatan membagikan rezeki
dan juga kebaikannya bisa disalurkan langsung ya Bapak Ibu ke rekening atas nama Yayasan Indonesia Berbagi. Nanti bisa dikonfirmasi dengan cara mengirimkan screenshot gitu ya bukti, bukti transfer dan juga jenis penyaluran atau tipe dari eh, paket yang Bapak Ibu pilih begitu lewat WhatsApp sebagaimana nomor yang tertera. Jadi apabila mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu untuk ditanyakan pada WhatsApp tersebut. Dan juga insya Allah Yayasan Indonesia Berbagi juga berkomitmen Bapak Ibu untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dari Bapak Ibu untuk yang tepat sasaran. Di antaranya adalah kaum yatim, duafa, masjid, pesantren, panti asuhan, lembaga tahfiz, dan lain sebagainya memang merupakan berhak untuk menerima zakat, infak, sedekah tersebut. Saya rasa seperti itu penyampaian program sosial dari kami. Harapan kami adalah kita sama-sama untuk saling untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan begitu ya. Mumpung ini masih di bulan suci Ramadan, mari kita beramal dengan sebaik-baiknya amal yang kita bisa berikan. Ya, saya rasa seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Trio. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budaya ya yang telah menyampaikan terkait dengan program-program sosial yang dilaksanakan oleh teman-teman KMD. Mudah-mudahan kita yang diberikan kelebihan rezeki ya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ya. Mumpung ini juga momen Ramadan, kita bisa lebih banyak lagi berbagi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya untuk acara kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di dua pertemuan berikutnya yaitu di tanggal 16 Maret dan 15 dan 16 Maret yaitu masih tetap tentang tadabbur Quran. Kita lanjutkan di Quran surat Al-Insyirah dan surat Al-Qadr. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita masih bisa hadir bersama-sama. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mari terima Pak. kasih.